para pejuang pengadaan, saya sebut saja pejuang pengadaan ya, karena memang Bapak Ibu, teman-teman, fasilitator atau pengelola PBJ atau siapapun yang hingga saat ini tetap semangat berjuang untuk menjalankan tugas selaku apapun dalam dunia pengadaan barang jasa patut diberikan apresiasi karena kontribusi Pak Bos sekalian yang membuat pembangunan negeri ini terus berjalan ya. Yang kedua, hari ini kita diskusi terkait dengan kompetensi level 4 ini. Memang tidak semua satker, tidak semua kementerian lembaga, khususnya Pemda ya, punya proyek-proyek yang besar yang masuk dalam kategori level 4. Sangat baik ya, saya juga secara pribadi mengapresiasi buat LKPP yang terus berjuang melakukan perbaikan dan pengembangan ya. Pak Hardi di selaku Kapus itu sangat semangat untuk terus melahirkan SDM PBJ yang terbaik dari waktu ke waktu, dan banyak sekali program LKPP yang melibatkan personil dari seluruh KL Pemda untuk terus diasah kemampuan dan kompetensinya ya. Ada fasilitator atau narasumber, ada probity advisor, ada pemberi keterangan ahli, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan pentas pengadaan dan seterusnya yang terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan kita semua. Karena memang SDM itu kunci ya. SDM itu kunci. Dan Bapak Ibu selaku fasilitator punya peran yang sangat strategis untuk tadi terus mengembangkan SDM PBJ di tempat kita masing-masing atau dimanapun kita berada. Sedikit perkenalan, nama saya Ahmad Sutrono, panggil saya Azik aja, nama saya mah gitu ya. Nomor handphone saya, monggo silakan dicatat buat diskusi dan seterusnya. Saya sangat happy untuk saling berbagi. Karena al-ilmu bila amal kasyajar bila samar ya. Ilmu yang gak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Saya sering ingatkan buat diri saya pribadi dan buat Bapak Ibu sekalian. Ini sering saya jadikan sebagai salah satu ini ya, proksi gitu. Kalau ada misalnya Mbak Rizka puasa, saya nggak puasa. Saya pengen dapat pahala dari puasanya Mbak Rizka gitu. Saya kasih Mbak Rizka makan untuk berbuka. Saya kirim GrabFood, ya, Hoka-Hoka Bento atau apapun ya. Insya Allah ketika Mbak Rizka buka puasa dengan makanan yang saya kirim, saya dapat pahala secara penuh atas puasa yang dilakukan oleh Mbak Rizka. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini kalau seandainya konsep saling support, saling tolong, saling bantu, memfasilitasi kebaikan yang ada di sekitar kita, saya yakin negara kita gemah ripah loh jinawi, keren banget gitu ya. Indonesia bisa maju, melesat jauh, melampaui negara-negara maju sekalipun. Kemarin ada kegiatan KTT G20 ya, presidensi itu yang datang negara-negara maju tuh. Kita kok kayaknya gimana gitu ya. Nah artinya Indonesia bisa lebih maju dari mereka kalau kita kompak, bersinergi, saling memfasilitasi dalam kebaikan. Nah untuk itu dalam konteks pengadaan barang jasa, saya sering ngasih motivasi buat diri saya pribadi dan juga buat teman-teman semua yang sempat saya kunjungi atau sempat saya silaturahmi bahwa Bapak Ibu pejuang-pejuang PBJ, pengelola PBJ ada pahlawan bagi nusa bangsa ini. Bapak Ibu, kita semua di sini insya Allah memfasilitasi siapapun, pimpinan kita, teman sekerja kita, siapapun, dengan barang jasa, di mana barang jasa itu menjadi kunci tercapainya kinerja terbaik organisasi yang sedang kita jalani. Kita diamanahkan selaku apapun, pasti butuh barang jasa. Dan barang jasa itu pasti dieksekusi oleh siapa? Oleh pengelola PBJ. Jadi mari sama-sama kita berebut pahala, berebut keberkahan dari kebaikan PBJ dengan cara memberikan dukungan yang terbaik, memberikan fasilitas yang terbaik, apapun bentuknya. Kalau fasilitator ya mengajar dengan segala macam kemampuan yang dimiliki, sehingga menghasilkan SDM yang terbaik. Ya. Kalau selaku PPK, ya menjalankan tugas sebagai PPK, hingga menghasilkan barang jasa yang terbaik dengan segala konsekuensi dan segala ketakutan dan kekhawatiran yang ada gitu ya. Nah, karena itu mari sama-sama LKPP nggak bisa berdiri sendiri. LKPP pasti butuh teman-teman, butuh Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita luruskan niat kita semua dengan ikhtiar bahwasanya apapun yang kita ikuti, proses apapun yang kita jalani selama menjalankan tugas, selama menjalankan apapun yang ditugaskan pimpinan kepada kita, LKPP tugaskan kepada kita, siapapun tugas kepada kita luruskan niat, kita semua ikhtiar bahwasanya yang kita lakukan di sini adalah betul-betul untuk menciptakan atau memperbaiki atau meningkatkan kualitas ekosistem PBJ di Indonesia, insya Allah ya. Di tengah carut marutnya hal-hal yang mungkin masih kita lihat, di tengah kekhawatiran yang mungkin masih terus berkembang gitu ya, menyebar luas karena mungkin ada pihak-pihak tertentu yang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran, tapi itu bagian dari dinamika yang nggak bisa kita tinggalkan. Baik, Bapak Ibu sekalian,
ketika saya sempat dihubungi Mbak Rizka kemarin gitu ya, ini fasilitator level 4 yang yang muncul dalam benak saya itu kompleks gitu ya. Wah, apa ya? Sharing knowledge, pengalaman yang bisa kita bagi yang berhubungan dengan sebuah kompleksitas gitu kan. Oke, saya coba berpikir sepanjang saya ditugaskan selaku abdi negara, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan juga mungkin oleh KPP selaku pemberi keterangan ahli dan sebagainya, saya coba melihat kira-kira apa yang bisa kita bagi nih di sini. Nah, kalau kita rujuk di pasal 44 itu kan Bapak Ibu mungkin sudah hafal ya. Beginilah definisi kompleks. Namun pada prakteknya di lapangan, ternyata kompleks itu bisa ditafsirkan macam-macam gitu ya. Mungkin substansi pekerjaannya yang kompleks, ya kita bayangin ya, bikin pembangkit listrik itu gimana tuh gitu ya. Background saya teknik sipil, buat saya biasa aja gitu ya. Tapi buat kebanyakan orang, oh gila gimana caranya kayak gitu ya, gitu ya. Kalau di tempat kami ada namanya Cortex Project. Ini satu project pengembangan sistem perpajakan, reformasi perpajakan yang melibatkan banyak hal, kemudian mengaitkan dengan banyak aplikasi. Nah ini mungkin kalau nanti ada waktunya bisa saya sharing. Bisa jadi mungkin kompleks itu karena keterlibatan stakeholder yang sangat kompleks gitu ya. Banyak pihak yang terlibat gitu ya. Saya sempat mengutip beberapa kegiatan yang mungkin nanti akan lebih dalam kita bagi di sini terkait dengan beberapa international meeting yang sempat kami selenggarakan. Dan saya yakin Bapak Ibu juga udah nggak asing lagi ya dengan event-event seperti ini dan mungkin kita perlu membahasakan ini dalam konteks kompetensi level 4. Karena tadi ya, kompleksitas itu ternyata bisa dilihat dari beberapa sudut pandang gitu. Redaksi yang muncul di pasal 44 ini ya bisa jadi dan sudah pasti mungkin ya, itu nggak akan pernah bisa mengakomodir berbagai hal yang ada di lapangan gitu. Buktinya adalah serapi apapun, sedetail apapun, serinci apapun, redaksi di Perpres, di Perlem, di Permen PU, sudah pasti tidak akan bisa mengakomodir berbagai kondisi yang berkembang di lapangan. Dan itu membutuhkan diversifikasi teknis dan profesionalitas dari kita semua, dari Bapak Ibu sekalian, khususnya dari Bapak Ibu fasilitator ketika nanti menjelaskan kepada siswa-siswa kita, jangan sampai kita memberikan penafsiran yang kurang tepat. Karena mungkin karena pengalaman yang terbatas atau mungkin karena pemikirannya yang belum berkembang. Nah, kemudian bisa jadi kompleks itu ya karena situasi dan kondisinya itu yang dihadapi itu sangat kompleks itu. Kita menyebutnya ya, proyek integrasi atau multi project atau banyak hal yang sifatnya unforeseen condition gitu. Banyak banget tuh. Kalau ketika kami ditugasi selaku pemberi keterangan ahli, saya melihat kayaknya banyak kasus di lapangan itu bukan karena kompleks, tapi karena tadi pengelola PBJ-nya atau end user-nya atau si pemilik pekerjaan itu nggak ngerti apa yang mau dilakukan. Dia nggak paham apa yang sedang dilakukan dan dia mungkin nggak terlalu detail memahami ini output-nya akan seperti apa, dinamika yang terjadi di tengah jalan nanti akan seperti apa, dan seterusnya. Jadi memang sesuatu dikatakan kompleks itu tinggal kita melihat dari sudut pandang mana. Tapi yang jelas pasal 44 ini setidaknya bisa memberikan kita guidance secara umum bahwa kompleks itu ya seperti ini. Sehingga ketika saya mencoba memilih dan memilah, kira-kira kita mau ngobrolin apa nih beberapa puluh menit ke depan. Nanti kita coba angkat beberapa isu, beberapa hal, beberapa topik, semoga bisa mewakili kompleksitas tersebut gitu ya. Ini yang pertama yang mau kami sampaikan. Sebenarnya seru juga sih kalau kita bicara tentang misalnya persiapan proyek pembangunan ibu kota negara baru gitu ya. Saya sempat beberapa ya dari tahun 2000 sebelum Covid itu ya. Jadi sekretariat mewakili Kementerian Keuangan untuk membahas hal ini. Menarik juga tuh. Sampai sekarang juga banyak yang belum terselesaikan ya. Nanti kalau ada waktu kita sedikit cerita tentang beberapa proyek KPBU ya. Baik, ini karena waktunya, mohon izin, kira-kira saya memaparkan berapa menit ya? Lebih enak mungkin nanti kita diskusi. Atau gini aja deh, kalau Bapak Ibu ada satu dua hal yang mau diobrolin langsung aja kita raise hand atau open mic ya. Karena kalau saya lagi presentasi kadang-kadang saya nggak terlalu aware gitu. Misalnya kita mau mendalami satu isu, satu hal berhubungan dengan apa yang saya sampaikan, nanti kita bisa saling berbagi dan bisa jadi yang saya sampaikan tidak benar atau tidak seluruhnya benar. Karena Bapak Ibu punya pengalaman yang lebih keren gitu. Kita saling menguatkan dan saling berbagi ya. Saling menyampaikan.
Oh, ini ada yang bocor nih kayaknya nih. Tapi kalau dengar suara lagu ini bawaannya pengen sigap aja nih gitu. Mungkin Pak Bang Arif juga Zulfikar, bisa suara bocor. mute ya. Oke. Oh, ternyata saya punya kewenangan buat mute and mute nih. Oke, Bapak Ibu sekalian, di awal ini perlu sepertinya kita mengimplementasikan konsep ini ya. Globally, locally. Kita berpikir secara komprehensif, baru kemudian kita bekerja, beramal sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat ini ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, eh, saya kemarin sempat bertanya ke Mbak Rizka, Mbak, kira-kira kita mau dalamin sisi mana nih? Pemilihan penyedianya aja, atau kita mau coba secara komprehensif dari tahap perencanaan dan seterusnya, hingga mungkin nanti persiapan audit. Karena kita harus memahami dan harus kita pahamkan ke seluruh pihak. Ya. Kita harus pahamkan ke seluruh siswa kita bahwasanya procurement is a managerial process gitu. Pengadaan itu adalah sebuah proses manajerial yang berkelindan mulai di tahap perencanaan, persiapan, kemudian pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, bahkan nanti pasca pelaksanaan kontrak itu persiapan audit yang nanti akan menjadi BMN dan seterusnya akan berputar ya, karena pengadaan itu bagian dari siklus BMN, bagian kecil dari siklus BMN. Jangan sampai kita hanya fokus di pemilihan penyedia aja gitu. Pemilihan penyedia itu hanya satu tahapan kecil gitu ya dari proses mendapatkan barang jasa yang berkualitas. Sehingga kita perlu menundukkan mindset dan kita perlu membangun kesiapan dan kesigapan serta tentunya kita membangun sinergi. Kenapa sinergi menjadi sangat penting? Nanti ada satu skema yang bisa menggambarkan, wah, konsep UKPBJ yang sudah dibangun oleh LKPP itu keren banget gitu. Dia bisa merangkai dan bisa menjahit berbagai macam stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan PBJ di setiap satker. Bahkan secara nasional, dia bisa menjahit semua stakeholder UKPBJ itu yang nanti akan bisa dibangun oleh LKPP selaku pusat dari pengendali pengadaan atau pembina pengadaan barang jasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, berangkat dari skema itu, ya, ada satu istilah ya, penganggaran berbasis kinerja. Dalam konteks perencanaan pengadaan, itu sangat beririsan erat dengan perencanaan anggaran, gitu ya. Kenapa di sini perlu saya angkat? Karena dinamika yang terjadi dalam proses pengadaan itu sangat berhubungan erat dengan dinamika yang terjadi di proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan. Dan kemudian nanti akan lebih terkristalisasi di proses persiapan. Nah, proses pemilihan penyedia ini bridging nih. Dia menjadi penjembatan gitu ya, antara apa yang direncanakan dengan apa yang nanti akan direalisasikan gitu ya. Di sini saya kasih satu statement bahwa dia pemilihan penyedia, dia merupakan sebuah tahapan yang secara teknis itu pelaksanaan lebih cepat karena dia dibatas oleh waktu kan. Tender misalnya, let's say 30 hari. Kalau untuk yang prakualifikasi ya katakanlah 60 hari atau 2 bulan gitu ya. Kalau untuk yang pekerjaan terintegrasi dan seterusnya mungkin akan lebih panjang, apalagi KPBU. Mungkin butuh waktu 3 atau 4 bulan gitu ya. Tapi bagaimanapun proses pemilihan penyedia, sekompleks apapun proses pemilihan penyedia, dia akan lebih simpel dibandingkan proses yang lain gitu. Nanti akan kita lihat tuh bagaimana kemudian kita bisa memposisikan atau kita bisa mencurahkan energi kita pada setiap tahapan ini gitu ya. Karena seorang pengelola PBJ, kita nggak tahu nih, siswa-siswa yang kita training itu nanti dia selaku apa nih? Apakah dia selaku PPK, apakah dia selaku Pokja, pejabat pengadaan, atau dia selaku tim teknis, karena UKPBJ itu kan Javung PBJ dia nanti bisa berperan ya, mensupport KPA di perencanaan, PPK di persiapan, dan seterusnya. Nah, kalau di kami, di UKPBJ Kementerian Keuangan, kita berupaya untuk menjadikan Javung-Javung kita itu multi talent. Artinya apa? Dia siap untuk ditugaskan dimanapun. Sehingga pemahamannya tadi itu wider sekali, global sekali. Tapi ketika dia ditugaskan untuk mendapatkan posisi tertentu, dia secara aktif, kreatif, dan fluently, gitu ya, lancar, bisa mengeksekusi apapun. Baik dari si dokumentasinya, informasinya, dan apapun. Gitu ya. Nah ini yang perlu kita bangun nih. Sehingga mindset think globally, act locally itu
harus kita angkat terus nih di setiap awal mula kita melakukan kegiatan-kegiatan training gitu ya. Dan kalau saya lihat, dia relatif dibandingkan yang lain, dia relatif mudah, relatif ya. Apapun itu bentuk pengadaannya, apapun itu bentuk pemilihan penyedianya, mau KPBU yang memang sangat kompleks, mau itu integrated project gitu ya, design and build, mau apapun itu, dia relatively lebih mudah. Tapi dia menjadi pintu, gitu ya, dia menjadi penjembatan ya, yang membuka akses pihak luar masuk ke dalam sistem kerja kita, gitu ya, untuk bisa menjalankan proyek, pelaksanaan kontrak dan seterusnya, gitu ya. Sangat signifikan meskipun waktunya sangat sempit ya dibandingkan dengan tadi ya. Kalau kita melihat pengadaan itu sebagai sebuah proses yang utuh gitu ya. Ini yang sepertinya semenjak terbitnya Perpres 16 itu sudah semakin diperkuat dan didetailkan bahwa perencanaan pengadaan itu is a must gitu ya. Sesuatu yang memang harus dieksekusi bahkan tadi ya mengikuti proses siklus penganggaran. Itu yang juga sedang kami biasakan. Nah, ini yang tadi saya bilang, mereka itu nanti akan menjadi apa ya? UKPBJ itu kan konsep yang sudah disiapkan oleh KPP ini, dia menjadi center of excellence-nya pengadaan kan, gitu ya. Oke, PPK itu mungkin masih tersebar di seluruh satker. Kami punya hampir 900 satker, dari Sabang sampai Merauke. PPK itu dari Sabang sampai Merauke, itu melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan tusi yang digambarkan di Perpres ya. Lalu KPBJ perannya apa? Nah, dia menjahit, dia memastikan seluruh pelaksanaan PBJ itu running well gitu. Bukan hanya tendernya aja kan gitu ya, tapi mulai dari tahap penganggaran, kan, perencanaan dan seterusnya. Nah, itu gimana caranya tuh? Nah, LKPP sudah mengusung dan mensosialisasikan konsep ini sudah sekian tahun, sudah hampir beberapa tahun terakhir ya. Bahkan UKPPJ level 3 itu jadi target, meskipun sampai saat ini yang sampai level 3 mungkin masih berapa persen ya. Tapi insya Allah nanti sama-sama kita saling support gimana caranya agar UKPPJ itu lebih sehat gitu ya. Ekosistemnya lebih kuat, lebih bagus. Dia nggak hanya jadi tukang tender, tapi dia berisi SDM memang nggak mudah ya nyari Yafung ya, tapi kita dorong sama-sama agar supaya organisasi pengadaan kita lebih kuat dengan SDM yang kuat kan ya, dan itu tugas kita semua selaku fasilitator. Nah, nanti kompleksitas itu akan terurai gitu ya, sesuai dengan tadi kita akan melihat nanti dari proses ke proses sehingga pemahaman kita menyeluruh dan utuh gitu ya. Kalau seandainya teman-teman PPK nyusun DPP, spek teknis, KAK, draft kontrak, amburadul, yang repot siapa? Yang repot Pokja. Nanti ketika ada kasus misalnya, nauzubillah jangan sampai ya, di ujung waktu, pasti keseret-seret tuh Pokjanya. Padahal yang melakukan ya kelalaian itu PPK, karena nyusun DPP-nya kurang keren kan gitu ya. Sebenarnya bukan PPK juga sih Pak, yang salah itu end user-nya. Unit yang memang diamanahkan untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, berarti kan banyak pihak tuh yang terlibat tuh. Nah, disinilah kompleksitas itu sudah mulai muncul tuh, gitu ya. Oke, kita lihat pelan-pelan ya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang mau kita tuntaskan gitu ya. Kita nggak mau seperti lingkaran setan, siapa yang salah, kemudian apa yang salah, di mana kesalahannya, itu harus kita petakan betul-betul. Apalagi kalau saya ngelihat di Pemda ya, di Pemda itu banyak sekali kepentingan, entah itu politik atau kepentingan tertentu yang membuat akhirnya pengadaan itu menjadi ekosistemnya menjadi rusak gitu. Kasus-kasus yang sering dihadapi terkait dengan pengadaan itu kalau di Pemda itu memang lebih mudah untuk menemukan fraud-nya gitu ya. Karena tadi mungkin ada intervensi dari bupati dan seterusnya gitu ya. Nah, akar masalah kalau kita coba peras gitu ya, manajemen yang lemah atau ketika berhadapan dengan unforeseen condition, itu penyikapannya kurang tepat gitu. Saya agak sedih ketika melihat, loh ini kok yang diambil keputusannya ini gitu ya. Meskipun terlihat itu manajerial sekali, tapi dia akan bisa berdampak pada faktor keuangan, pembayaran, dan seterusnya. Dan akhirnya itu dianggap sebagai sebuah tindakan fraud gitu ya. Padahal nggak seluruhnya fraud, dan itu tugas kita untuk menguraikan gitu. Dan setidaknya itu jadi pembelajaran untuk kita sampaikan ke seluruh siswa kita, hati-hati. Banyak hal yang sifat administratif itu bisa berujung fraud gara-gara tadi salah penyikapan dan seterusnya gitu ya. Termasuk dalam proses perencanaan pengadaan ya. Ini seperti lingkaran setan. Semester 2 tahun anggaran berjalan, harusnya kita sudah berpikir bagaimana kemudian kita mengeksekusi secara rinci
pengadaan-pengadaan di tahun berikutnya. Tapi karena kita masih sibuk dengan urusan-urusan pengadaan di tahun ini, itu bikin semuanya akhirnya kacau balau tuh. Dan itu akan muter terus gitu ya. Kapan berhentinya? Nanti kita lihat nih. Nah, ini persepsi ini penting untuk saya sampaikan di awal, sehingga ketika nanti Bapak Ibu misalnya membawakan materi terkait dengan pekerjaan kompleks atau tadi ada on job training kita mendampingi atau kita sendiri menjalankan sebuah pekerjaan yang kompleks, kita punya framework yang bagus gitu, yang tepat melihat dari berbagai macam proses yang ada. Nah ini kerennya perencanaan berbasis kinerja itu, ketika ada satker yang mau bangun gedung atau ketika ada satker yang punya proyek strategis, apalagi yang kompleks, dia harus bicara ke seluruh pihak. Itu 3 tahun sebelumnya. Kadang-kadang kalau di pemerintahan nggak gitu ya. Ada instruksi dari presiden, instruksi dari bupati, ya tahun depan harus jadi. Nah itu yang repot tuh. Kita jadi tergopoh-gopoh. Segala sesuatu yang sifatnya tergopoh-gopoh itu pasti saya bilang itu akan menghasilkan tadi ya keterburuan yang mungkin nggak teliti, mungkin ada kesalahan, kelalaian dan seterusnya. Apalagi SDM-nya kurang cakap, habis sudah. Ini yang sering saya temukan nih di beberapa case ya. Nanti bisa kita cerita nih kalau memang kita mau dalami. Ini yang sedang kita budayakan nih. Kalau di Kemenq ini kita paksa seperti ini, meskipun nggak semuanya juga disiplin ya. Yang namanya juga tadi ya, di tengah jalan ada instruksi pimpinan nih harus segera, harus ini, harus itu dan seterusnya. Idealnya kayak gini ya. Dan ada namanya resource forum, ada namanya project selection. Ini apa sih? Ini satu tindakan manajemen untuk bisa memastikan bahwa semua perencanaan itu harus matang gitu loh. Harus rapi, harus keren. Apalagi kalau melibatkan banyak stakeholder. Nah, ini hanya visualisasi aja, Bapak Ibu sekalian. Jangan meremehkan perencanaan. Jangan meremehkan perencanaan. Nanti ada contoh bagus tuh di Kementerian PUPR. Nanti kita bisa lihat nih, mereka sudah menstrukturkan satu unit yang sifatnya tadi mensupport pengelola PBJ sehingga mereka bisa menjalankan tugas dengan baik. Bisa kita contoh sama-sama nanti contoh baiknya ada di Kementerian PUPR ya. Banyak regulasi yang melingkupinya, jadi tidak hanya regulasi pengadaan ya, terkait dengan PBG atau IMB ada regulasi sendiri dan sudah selesai. Oke, nah ini kalau mau didetailkan lagi, kita akan merinci tuh. Oke, berarti kalau gitu Temin 3 saya harus apa aja, Temin 2 saya harus apa aja, Temin 1 saya harus apa aja dan seterusnya. Ini Bapak Ibu saya kan sudah sangat paham ya, tidak perlu saya detailkan. Nah, kaitannya dengan siklus penganggaran ini juga kita harus tahu nih. Saya sering dapat curhatan tuh dari teman-teman Pemda atau dari teman-teman DJPK, Direktorat Jenderal Penerimaan Keuangan. Ini kok alokasi DAU, DAK ini kok banyak banget masalahnya. Ini karena nggak punya kemampuan manajemen yang baik nih teman-teman Pemda nih. Itu akan jadi PR besar yang akan selalu jadi masalah nih. Teman-teman Pemda sering konsultasi ke saya, Pak Adi tolong dong bantu komunikasikan ke DJPK ini itu ini dan sebagainya. Saya nggak bisa seterusnya melakukan hal ini kalau seandainya masih ada satu ruang yang harusnya itu jadi area perbaikan bersama gitu. Ini tiap tahun selalu ada kayak gitu. Dana tidak terserap lah, lambat pelaksanaannya, macam-macam lah kasusnya itu. Ini karena memang tidak adanya disiplin untuk melihat dan memastikan bahwa siklus penganggaran dengan siklus pengadaan itu harusnya saling berkelindan gitu ya. Saling sinergis gitu. Jangan saling tidak terkait dan akhirnya kita nggak peduli dengan siklus-siklus seperti ini ya. Ini yang sangat penting nih, tadi ya, kecakapan dan kesigapan SDM itu menjadi kunci. Nah, yang kedua, ini juga yang sering diabaikan, need analysis. Jadi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, kemampuan kita untuk menganalisis kebutuhan ini betul-betul sesuatu yang harus diasah nih. Kayaknya perlu ada, saya nggak tahu deh, ada nggak mata pelajaran khusus terkait hal ini ya. Meskipun tadi ya, need analysis di dunia barang, konstruksi, jasa lainnya, konsultan itu kan beda-beda. Tergantung juga masalah kompleksitasnya kan gitu ya. Nah, ketika mensimulasikan sesuatu, mungkin nanti kita bisa ngambil satu contoh need analysis untuk barang sederhana gimana, need analysis untuk barang kompleks gimana, untuk konsultan sederhana gimana, kompleks gimana, dan nanti ini bisa jadi simulasi yang keren nih kalau seandainya kita bisa standarkan lalu kita bisa ujikan atau bisa kita dalami ke para siswa atau objek yang akan kita asesmen kan gitu ya. Nah, banyak variabel masalahnya. Ada unsur TKDN, ada unsur kebijakan UMKM, ada konsolidasi. Ini gimana caranya bisa memetakan semua kepentingan? Memang saya selalu bilang nih ke banyak orang nih, PBJ kita itu syarat dengan kepentingan gitu.
ada kebijakan P3DN yang beberapa tahun terakhir itu viral gitu ya. Sampai sekarang bikin pala pusing juga nih. Karena apa? Karena infrastrukturnya belum 100% siap. Alhamdulillah makin kesini makin rapi ya karena dipaksa gitu ya. Belum lagi nanti ada kebijakan mobil listrik. Belum lagi nanti ada kebijakan ini UMKM harus dikasih porsi, naik lagi jadi 15 miliar. Nanti nggak tahu deh mau naik lagi atau turun lagi itu ke 2,5 miliar. Kita lihat aja gitu ya. Karena memang banyak kepentingan yang saya yakin pimpinan di LKPP itu pusing tuh kepalanya itu. Belum nanti kita bicara sustainable procurement program ya. Itu apa lagi itu ya? Bagaimana mengukurnya kan sebagai. Nah, itu keren banget sih. Memang ya semua pihak harus sigap nih menyikapi ini semua. Tapi jangan sampai semua isu yang keren ini pada akhirnya amburadul di lapangan karena tadi infrastrukturnya kurang support gitu ya. Ya fungsi dari teman-teman fasilitator di sini juga menjadi sangat penting ya untuk tadi menjadi penjembatan aliran informasi dan edukasi itu bisa sampai ke banyak orang kan gitu ya. Nah, satu kunci yang mau saya tekankan di sini, analisa kebutuhan ini kan bicara product knowledge sama market knowledge ya. Kalau teman-teman punya tugas untuk ngebangun sebuah integrated project ya, proyek yang terintegrasi gitu. Katakanlah mungkin pembangunan PLTU misalnya. Itu kan apa itu PLTU gitu ya. Itu kita harus product knowledge dulu tuh. Itu apaan tuh gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian kita bisa tahu penyedia-penyedia di dunia ini tuh apa aja gitu ya. Itu kan market knowledge gitu ya. Dan seterusnya ya. Jadi kadang-kadang memang melakukan product knowledge sama market knowledge itu butuh setahun sendiri tuh gitu ya. Karena kita perlu banyak proses, banyak kegiatan untuk mendalami ini. Nah, nanti simulasinya bisa saya kasih contoh untuk kasus yang sudah saya siapkan. Itu international event ya. Nanti kita bisa lihat, oh product knowledge itu seperti ini, market knowledge itu seperti ini, dan seterusnya. Gitu ya. Kita ambil contoh yang sederhana aja, yang memang mungkin berpeluang bisa dieksekusi di semua level kementerian lembaga atau Pemda. Kalau integrated project mungkin hanya di PU kali ya, gitu ya. Di kita mungkin jarang gitu ya. Atau KPBU mungkin hanya di beberapa unit yang besar-besar ya. Kalau di Pemda biasanya mungkin KPBU itu untuk ini ya, PDAM misalnya dan sebagainya. Nah, yang penting di sini adalah kita harus paham betul dan nanti kita harus memberikan pemahaman yang baik ke teman-teman mahasiswa kita bahwa ini jadi kunci nih gitu. Kalau ini nggak beres, wah itu kedepannya akan menjadi apa ya, snowball gitu ya, kebingungan-kebingungan lebih lanjut dan lebih dalam gitu ya. Kenapa? Karena pada akhirnya hasil dari product knowledge dan market knowledge ini nanti akan menghasilkan apa yang dibutuhkan untuk tender misalnya. Ya kalau gitu syarat administrasinya apa aja nih, syarat teknisnya apa aja nih. Nanti akan lari ke dokumen penawaran gitu ya. Lalu yang nggak kalah pentingnya ini kan syarat kualifikasi ya. Jadi yang nggak boleh kita lupa bahwa PBJ pemerintah itu kan ada dua kaki ini ya. Kaki kualifikasi bicara badan usahanya, perusahaannya, baik perorangan maupun badan usaha, sama kaki substansi barang jasanya. Nanti akan lari ke syarat administrasi teknis sama harga kan gitu ya. Nah, di sini nih kemarin kita belajar tuh dari teman-teman Kemenperin ketika mereka melakukan business matching dari minggu ke minggu, bulan ke bulan selama setahun. Business matching itu kan upaya untuk memastikan ini marketnya itu gimana, masif atau enggak. Saya kemarin dipanggil misalnya sama Pak Sekjen. Ini kita disuruh impres nomor 7 ya, suruh beli mobil listrik. Emang udah siap pasarnya? Emang udah siap stationnya, power stationnya? Emang udah siap ini itu segala macam? Kalau ngelihat di katalog LKPP kan mobil listrik hanya ada beberapa ya. Ada Wuling yang itu market share-nya di bawah 300 jutaan, ada yang Nissan Leaf yang mungkin di atas 1 miliar, belum banyak gitu ya. Oh itu apakah bisa jadi bukti bahwa pasar itu belum siap misalnya. Jadi banyak hal tuh yang perlu kita dalami. Sehingga ketika ada satu kebijakan, ada satu instruksi, ada satu kebutuhan, kita bisa dengan sigap tahu what to do-nya tuh apa gitu. Sehingga kita bisa ngelihat, kita bisa mendesain apa sih yang perlu kita gali dari kebutuhan ini kan gitu ya. Nah ini menjadi penting nih. Proses market sounding itu nanti akan kita integrasikan dengan segala macam kebijakan yang ada. Ini TKDN-nya gimana nih misalnya. Ini penyedianya UMKM atau bukan. Ini bisa nggak kalau kita konsolidasikan ganggu nih dengan ekosistem UMKM yang ada gitu kan. Dan seterusnya gitu ya. Pada akhirnya kegiatan market analysis ini akan menghasilkan dokumen persiapan pengadaan yang keren, akan menghasilkan dokumen pengadaan yang keren,
dan akan menghasilkan orang-orang pengelola PBJ dan timnya yang siap untuk mengeksekusi semua penugas. Karena kita sudah ready, sudah siap banget, sudah tahu banget apa yang perlu dilakukan. Aku tahu yang aku mau, kira-kira begitu lah ya. Kalau kita nggak tahu yang kita mau, itu bahaya banget, bahaya, dan itu yang berujung pada masalah. Ini sering saya ngasih contoh nih, teman-teman di rumah sakit daerah nih, saya ngelihat statistik paket pengadaan di RSUD yang 2020 belakang itu banyak terjadi, itu kan paket-paket itu ya, apa tuh, peralatan-peralatan medis yang nilainya gede-gede itu, gitu ya, CT scan dan sebagainya. Saya lihat ini ada apa nih, kok bisa jadi masalah terus? Karena tadi PPK-nya dokter, dia biasanya make doang, cuman dia nggak tahu itu produknya punya siapa, kompetitornya siapa saja dan sebagainya. Ketika tiba-tiba kedatangan orang yang katanya mau bantu, udah Pak saya bikinin deh tuh KAK-nya, speknya, RAB-nya. Oh dia helpful gitu ya, merasa sangat terbantu. Tapi ternyata dia makelar proyek tuh orangnya tuh. Dan itu terjadi di banyak tempat. Saya bilang, kok bisa kayak gini ya seragam? Ini kayaknya terorganisir nih, gitu ya. Nah, nanti kalau mau kita dalam bisa kita cerita. Nah, tapi yang jelas kasihan gitu loh, teman-teman PPK kita, pengelola PBJ kita, dia nggak ngerti ini, tapi suruh beli ini. Akhirnya dia ketemu dengan orang yang salah gitu kan. Nah, kadang-kadang kita butuh konsultan juga untuk bantu memetakan tadi ya, kebutuhan gitu ya. Nah, sangat tergantung dengan kompleksitas yang ada gitu ya. Oke, nanti pas di proses pemilihan penyedianya akan sangat lebih mudah kalau seandainya kita sudah melakukan ini dengan baik gitu ya. Mau apapun itu mekanisme ya, mau tunjuk langsung, mau tender, mau pengadaan dikecualikan, mau swakelola, apapun itu mekanismenya, need analisis ini menjadi kunci nih keberhasilan pengadaan kita. Oke, belum kalau bicara konstruksi ya kesiapan lahan lah, ini lebih kompleks lagi nih kalau konstruksi ini karena misalnya kasus PLTU di beberapa area di Kalimantan gitu kan, itu banyak masalah karena kesediaan lahan. Gardu induk ya yang sempat ramai di 2014-2015 itu karena kesediaan lahan. Lahan belum siap kok udah mulai pengadaan, udah mulai impor barang, udah mulai ini, ternyata berjalan waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, lahannya juga belum siap gitu. Dan banyak kasus, kalau Bapak Ibu nanti buka lah itu, Bakti, Kominfo, ada kasus tentang pengadaan tower, PLN, itu yang 5.000 megawatt ya di zaman SBY Yusuf Kala itu saya lihat, ini kok banyak, dan banyak hal itu karena faktor lahan yang belum siap. Gimana nih solusinya nih kok kayak gini? Sesuatu yang harusnya sederhana, bikin tower itu kan gampang gitu loh. Kok susah sih? Ya menjadi kompleks, menjadi ribet gara-gara lahan yang nggak siap. Kalau misalnya nih, ada produsen chip belum siap Pak, itu kan sifatnya manageable sebenarnya dan bisa diukur harusnya, meskipun ada unsur ketidakpastian juga. Tapi itu dari sisi penyedia kan. Nah, kalau dari sisi kita, dari sisi user, pemilik pekerjaan, ya kan, kita harus betul-betul memastikan tadi. Kalaupun memang harus ada kegiatan sifatnya paralel, ya kan bisa diukur, bisa distrategikan gitu. Nah ini yang gini-gini kadang-kadang kita kurang aware ya. Kita kurang aware dan akhirnya berujung pada sesuatu yang disebut masalah yang harusnya nggak terjadi. Memang nggak mudah kadang-kadang, tapi nanti bisa kita dalami deh. Kira-kira hal-hal kayak gini seperti apa yang penanganannya gitu ya. Termasuk masalah timeline, ini penting banget nih, penting banget ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau semakin kompleks sebuah pekerjaan gitu ya, ini masalah waktu itu, wah, kan kita BMW seri L ya, biaya mutu waktu sama services atau layanan gitu. Kadang-kadang kita tuh kurang aware gitu ya. Nah, misalnya begini aja deh, kita mau pakai MK gitu ya, tapi tender MK-nya terlambat gitu kan. Akhirnya kan peran MK yang harusnya dia bantuin kita menyiapkan konsultan perencana, KK-nya gitu kan, HPS-nya itu nggak jalan tuh. Itu aja udah satu titik kelemahan tuh. Kita mampu misalnya untuk menghasilkan dokumen perencanaan konsultan yang berkualitas. Kalau ada MK kan harusnya bisa dibantu kan gitu ya. Nah hal kayak gini nih yang mungkin ya tadi ya masalah keterburu-buruan gitu ya. Satu kasus di satu kementerian misalnya, ini ada kasus pengadaan lewat katalog gitu ya. Lewat katalog itu apa susahnya? Kan gampang, tapi kok bisa jadi kasus?
Karena tadi ya penganggarannya terlambat, timingnya diaturnya telat, di ujung triwulan baru pengadaan gitu kan. Lah ini gimana? Penyedia kalau ditanya siap Bapak siap, penyedia ada yang nggak siap Pak kalau ditanya, jangan tanya itu gitu ya. Tapi justru kita yang menghitung. Ini wajar nggak nih kalau kita paksakan sekarang nih harus dieksekusi kan gitu ya. Nah ini masalah timing ini mungkin ngambil porsi cukup sangat besar ini di berbagai macam kasus pengadaan yang ada ya. Kalau saya ikuti proses pengadilan yang sempat saya jalani itu, wah ini rata-rata wah waktunya nggak cukup Pak, tergesa-gesa, terlambat, ini itu dan seterusnya. Nah ini yang eh, bisa membahayakan. Baik, ini beberapa upaya yang sudah coba saya lakukan ya di Kemenku dibantu teman-teman semua lewat UKPBJ gitu ya. Menyiapkan personil itu kunci gitu ya. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, kalau Bapak punya banyak proyek di 2023, Juni, Juli 2022 itu orang yang harus siap, harus ada, harus standby. Kita duduk bareng, kita training. Nah ini peran-peran para fasilitator nih. Kami selalu kerjasama dengan Pak Bambang Sucoko dan teman-teman dari BPPK nih, Pusdikat AP ya. Ayo dong bantu kami untuk menyiapkan SDM karena mereka yang akan menjadi motornya kan gitu ya. Motornya mandak ya bubar udah kan gitu ya. Lalu lewat UKPBJ ini konsep yang keren banget yang sudah disiapkan LKPP, kita betul-betul berintegrasi kerjasama dengan Biro Cankyu, dengan Inspektorat Jenderal. Ayo kita duduk bareng, kita lakukan one on one meeting, kita bikin nota dinas pembinaan, kita bikin rakor, kita siapin semuanya, kita nyusun RUP rame-rame, apalagi sekarang ada ITKP ya. ITKP itu kan sesuatu yang harus ya. Ya pokoknya banyak sekali tugas-tugas yang sudah diberikan LKPP ke kita semua, harus kita jalanin semua tuh kan gitu ya. Jadi memang makin ke sini tugas-tugas PBJ kita makin sangat heterogen, tapi saya yakin kalau itu bisa kita jalani dengan baik, itu hasilnya akan keren. Meskipun kita tergopoh-gopoh ya, karena mungkin karena SDM-nya terbatas dan kompetensinya juga terbatas, bukan hanya jumlahnya ya. Jumlah banyak, tapi kompetensinya terbatas. Loh kok bisa kan Jafung di tempat Bapak banyak? Lah iya Pak, Jafung itu sekarang fenomenanya karena ada layering, mereka itu jadi Jafung bukan karena kompetensi, tapi karena apa? Asik nih bisa jadi muda, tadinya pelaksana ya. Asik nih bisa jadi madya. Mumpung bisa jadi madya, mumpung bisa jadi muda, jadi Jafung PBJA gitu ya. Saya yakin fenomena kayak gini dirasakan oleh Bapak Ibu semua di seluruh Kementerian Lembaga Pemda ya. Nggak apa-apa juga. Yang penting ketika Anda sudah jadi Jafung, komitmen untuk meningkatkan kapasitas sesuai dengan levelnya. Jadi Jafung Madya nggak bisa ini, nggak bisa itu, banyak nggak? Banyak saya yakin. Sesuai levelnya harusnya Jafung Madya bisanya ini nih, karena in passing tadi ya. Tapi karena ya kemarin mumpung jadi Jafung Madya, ya Jafung Madya gitu ya. Kompetensinya nomor sekian gitu ya. Nah, ini tugas fasilitator nih untuk bisa mengupgrade kompetensi Bapak Ibu sekalian nih. Nah, artinya saya yakin kalau KPBJ kita makin keren, makin solid, makin bagus, di tempat kami pun belum sempurna ya, masih banyak cacatnya gitu. Kita terus belajar ya. Kami belajar dari kementerian lain ya, Kumham, dari Kemendikbud, dari semua kementerian kita belajar. Saling belajar, saling ngundang, saling cerita, saling curhat, saling pokoknya itu keren lah. Saya yakin insya Allah ke depan PPJ kita jauh lebih baik gitu ya. Ada clearing house juga. Nah, kalau itu udah jalan, nanti percepatan-percepatan itu bisa bagus tuh. Kita udah simulasikan nih, oke, ini kalau strategi tadi udah keren tuh jalannya, kita bisa tarik maju 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Yang penting tadi, makin cepat kita merapat, makin cepat kita ngebahas, diskusi banyak, nyiapin perencanaan yang keren, insya Allah eksekusinya makin mudah gitu ya. Makin mudah. Nggak akan lagi ya yang namanya kompleks. Meskipun pekerjaannya kompleks, tapi kalau kita well prepared, itu nggak jadi terasa kompleks gitu. Sebaliknya ya, kalau pekerjaan sederhana, tapi kalau kita nggak aware dengan perencanaan, amburadul dah. Semuanya kacau tuh gitu ya. Ini untuk yang tender, non-tender, kita sudah simulasikan, oh kita bisa maju sampai 3-4 bulan nih kalau kita bikin perencanaan yang keren gitu ya. Nah ini clearing house juga sudah kita kembangin juga gitu ya. Kita bikin leveling asistensi. Tadi ya, Jafung PBJ itu jangan hanya tukang tender. Dia harus jago. Jago apa, Pak? Jago bantuin banyak orang. Saya selalu motivasi teman-teman, kalau kita menyelesaikan masalah satu orang, saudara kita, maka Allah akan menyelesaikan masalah kita.
dalam kehidupan kita masing-masing. Wah, dengan begitu teman-teman jadi semangat tuh, jadi semangat belajar, semangat upgrade skills. Kenapa? Karena pengen bantuin banyak orang supaya masalah hidupnya itu terselesaikan kan gitu ya. Jadi kita bikin PSI asistensi, kita punya 160 proyek, satu orang itu megang 2 atau 3 proyek, dia memastikan dari tahap perencanaan, penganggaran, persiapan, itu nggak ada masalah gitu. Memang nggak mudah, Pak, Bu, nggak mudah. Bisa mengkarbit tadi ya, Javo Madia kita karbit sekian bulan supaya lebih jago, ternyata nggak semuanya bisa dikarbit gitu ya. Karena tadi ya, kemampuan belajar dan beradaptasi itu semua orang beda-beda ya. Ada yang udah karena usia, karena ada yang memang udah otaknya mentok gitu ya. Masih muda tapi otaknya mentok, ada juga kayak gitu tuh. Tapi nggak apa-apa, kita coba dorong, kita paksa terus, ibarat belajar apa ya, ngajarin anak-anak kita berenang gitu ya, cemplungin aja udah, nanti dia ngambang sendiri gitu ya. Nah, kadang-kadang harus digituin gitu. Kita paksa, kita paksa, kita paksa. Jadi yang pinter, yang jago jangan satu orang. Semuanya harus pintar, harus jago gitu. Karena kita mengelola banyak sekali satker, banyak sekali proyek, banyak sekali hal-hal yang harus kita manage dari waktu ke waktu gitu. Nah, ini secara bertahap kita coba bangun lagi. Nah, saya mau sedikit kutip nih yang punya teman-teman PU nih. Mereka punya strategi yang keren banget menurut saya. Ini balainya itu komplit gitu. Dia punya tim pelaksana sebelum tender, dia yang nyiapin dokumen, dia yang nge-review. Nanti Pokjanya itu dapat counterpart yang keren-keren tuh. Setelah tender pun nanti ada tim yang meneliti. Wah, keren banget kan. Kalau kita kan enggak ya. Setelah tender dilempar ke PPK, PPK-nya ribut, nggak setuju dengan hasil Pokja, berantem mereka berdua. Gitu. Kalau ini enggak, ada tim penelitinya. Gimana kita bisa kayak gini semuanya? Keren ini. Keren ini. Di kami pun belum bisa sesempurna ini, gitu ya. Ini keren. Belum lagi mereka punya SOP yang, wah ini tugasnya masing-masing. Jadi memang betul Bapak Ibu sekalian. Kalau jempat kita rata-rata apa? PPK itu all in gitu. Dia PPK, dia PPHP, dia juru bayar, semuanya dia. Pening palanya tuh. Nggak dibantu sama tim teknis, nggak dibantu tim pendukung PPK, nggak dibantu sama tim ahli. Wah, habis sudah. Dan sayangnya itu kita temukan di banyak satker. Sorry, minum dulu. Sayangnya kayak gitu. Saya menemukan di banyak kasus itu, ini teman-teman kasihan. PPK sendirian. Proyeknya ada 1.000 setahun. Mana mungkin dia lihat ke proyeknya satu-satu. Timnya kacau semua misalnya. Kasihan sekali. Ini makanya ini perlu dicontoh nih. Kalau perlu mungkin apa yang ada di PU bisa kita pinjam gitu ya, atau kita gunakan Pak PU kalau bisa jangan cuma di PU dong, di seluruh Pemda bisa tuh. Jadi mereka bisa bantu review seluruh paket di Pemda, itu keren banget tuh. Keren banget tuh. Kita mungkin sekarang sudah terbantu dengan pengelola teknis PU ya, meskipun kadang-kadang kita jengkel juga, ini pengelola teknis nggak lebih jago daripada saya bilang gitu. Tapi ya memang itulah kelemahan SDM kita di Pemda kadang-kadang gitu ya. Dia ditugaskan pengelola teknis di proyek saya, tapi saya tanya nggak ngerti, saya bilang, ente ngapain jadi pengelola teknis kalau nggak punya kemampuan kayak gini? Ya, habis Pak orangnya kurang Pak. Nah itulah. Ini kalau PU sudah bikin kayak gini, wah keren tuh. Sehingga dia bisa memberikan layanan ke seluruh Pemda, kementerian lembaga yang ada di daerah tuh. Bantuin PPK nge-review dokumen ini, itu, dan sebagainya. Nah, keren, keren. Tapi pelan-pelan nanti kita komunikasikan dengan teman-teman PUPR ya. Dan seterusnya nih, termasuk evaluasi kewajaran harga udah disiapin tuh sama PU tuh. Keren banget tuh. Oke, ini sudah jam 10. Saya mau masuk lebih detail ke sharing knowledge-nya ya. Kalau tadi kenapa saya perlu sampaikan supaya Bapak Ibu sekalian, dalam dunia pembelajaran itu apa namanya ya, terkenal istilah itu ya, ice breaking itu menjadi apa, kunci penentu keberhasilan ya. Karena ketika orang datang duduk gitu ya di dalam satu pelatihan, dia nggak tahu mau ngapain, dia nggak tahu, nggak punya bekal yang cukup gitu ya. Makanya saya kagum tuh sama saya ketika kuliah di Jepang dulu, saya kaget. Saya masuk kelas gitu ya, itu siswanya udah ada yang berdiri. Sumimasen sensei, I have some question, I have read the book, page A, B, C, D. Saya bilang, ini anak-anak tanpa disuruh, kami memang sudah jadi budaya ya. Itu mereka sebelum masuk kelas, mereka baca buku, mereka belajar. Jadi pas masuk kelas, mereka tinggal tanya, apa yang mereka nggak ngerti. Bukan pengen dengerin guru ngoceh isi buku, karena dia udah tahu isi bukunya itu. Gitu. Kita tuh nggak punya budaya itu kayaknya. Teman-teman masuk training di klub gitu ya, kita sebagai fasilitatornya, ada yang nanya, kita udah
berbusa-busa kan 3-4 jam gitu ya. Ada yang nanya, nggak ada yang nanya. Ini kan apa dia ngerti, apa dia memang males gitu ya. Karena mungkin di awal ice breaking-nya kurang pas nih. Nah, yang tadi saya sampaikan beberapa menit sebelumnya, itu saya mencoba untuk memberikan landasan atau fondasi. Oh iya, kalau bicara pengadaan kompleks, kita harus bicara tentang perkuatan di dunia di sisi perencanaan, di sisi persiapan, di sisi ini, di sisi itu. Dinamika yang terjadi itu ini, itu. Nanti pas kita coba masuk ke objeknya, yang akan kita kulitin satu-satu nih, moga-moga waktunya cukup ya. Itu kita udah punya bekal yang cukup untuk mengatakan bahwa, oh begitu ya, oh iya iya. Kita pengen setelah training ini selesai gitu ya, teman-teman kita yang jadi siswa atau peserta itu tersenyum semua gitu. Ah, begitu doang ternyata ya pengadaannya. Karena dia mengikuti proses logikanya seorang pembelajar gitu ya. Dia harus punya bekal dulu, dia harus punya landasan dulu. Baru ketika dia kasih diberikan ilmu-ilmu lain yang terus makin ke sini makin detail, devil in detail kan gitu ya. Setan tuh ada di detail, bikin pusing, bikin malas orang lebih. Makanya kalau saya tanya ke anak-anak saya itu, kenapa sih pada susah belajar matematika? Gurunya nggak enak Pak ngejelasinnya gitu ya. Karena dia belum ngerti ini udah dikasih itu. Belum ngerti kali-kalian udah dikasih akar-akaran gitu kan. Nah itu kan logika yang terbalik gitu ya. Oke, kita mau lihat nih. Kita coba pahami situasinya. Kita coba pahami kondisinya. Sebagai lesson learn. Untuk kalau nanti misalnya Bapak Ibu dapat tugas pekerjaan kompleks. Atau nanti Bapak Ibu disuruh menjadi fasilitator untuk mengajarkan hal-hal yang sifatnya kompleks. Atau tadi ya mendampingi OJT dan seterusnya. Di sini kita berharap kita bisa saling sharing ya. Yang saya sampaikan bisa jadi tidak sepenuhnya benar atau salah. Ada unsur di mana harusnya nggak gitu Pak Azik nih. Saya punya pengalaman lebih bagus nih, begini, begini, begitu, begitu. Nah itu keren tuh. Kita saling melengkapi aja. Karena nggak ada manusia yang sempurna ya. Dan itu yang saya suka tuh. Kita saling berbagi. Kalau seandainya semua orang itu punya di Kementerian Keuangan lagi terus dikembangkan knowledge management system ya. Saya yakin di Kementerian Bapak Ibu juga iya gitu ya. Artinya touch knowledge, pengetahuan keren yang ada di kepala kita masing-masing, itu kalau nggak dibagi, itu akan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan tuh. Jadi makanya kita harus rajin bagi, supaya ilmu kita bertambah, saudara kita juga bertambah ilmunya. Kan saling support nanti ya. Kita pasti butuh orang untuk bantu proyek-proyek kita. Ya. Oke. Nah, saya mulai dari satu cerita nih. Sebelum nanti kita masuk ke substansinya ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Kerugian negara di kasus Krakatau Steel ditaksir sekian triliun. Lagi agak rame nih beberapa minggu terakhir nih. Ini kompleksitas design and build atau turnkey contract nih. Apa sih? Saya hanya kutip sedikit aja. Ini cuma buat gambaran aja ya, Bapak Ibu. Kebetulan saya sempat gelar perkara untuk kasus ini, gitu ya. Tapi saya nggak akan cerita banyak karena sebelum pengadilan jalan, sebelum ada keputusan, saya nggak mau cerita banyak. Saya khawatir akan menimbulkan opini publik bahwa wah benar tuh salah tuh orang. Karena sebelum ada keputusan pengadilan, orang yang masuk pengadilan itu belum tentu salah gitu. Kita nggak mau tuh orang masuk pengadilan udah pasti salah. Kan yang terjadi kebanyakan sekarang gitu ya. Wah, Kejaksaan Agung memeriksa ini, belum tentu isinya apa, media udah rame sana sini. Saya nggak tahu apakah itu sengaja dibentuk atau nggak ngerti deh itu. Seolah-olah itu orang udah salah gitu. Padahal belum tentu salah gitu ya. Nah ceritanya ada satu proyek besar itu, bengkak dia 4,7 menjadi 6,9. Kontraktor yang menang itu multinational company ya. Ini international competitive bidding dari Cina gitu ya. Konsorsium dengan Krakatau Engineering. Ini anak perusahaan dari Krakatau Steel. Boleh nggak boleh? Secara aturan memang boleh. Meskipun secara mekanisme saya sendiri karena keterbatasan ilmu saya belum menemukan juknis yang detail bagaimana pelibatan. Mungkin ada. Teman saya belum menemukan itu gitu ya. Hasilnya itu mangkrak. Maksudnya apa, Pak? Jadi ini proyek udah jalan, tapi outputnya itu nggak layak gitu. Sehingga kalau dilanjutin rugi besar. Kalau Bapak Ibu berhadapan dengan sebuah proyek, di tengah jalan tiba-tiba Bapak Ibu menilai, ini kalau saya lanjutin, ini makin rugi nih. Kira-kira Bapak Ibu mau memberhentikan proyeknya atau lanjutin? Itu kan nggak mudah jawabnya ya. Ada pekerjaan yang belum selesai nih Pak. Ya banyak. Kenapa? Karena nggak dilanjutin. Nah akhirnya jadi temuan tuh. Temuan diantaranya, wah ini visibility studies-nya kacau nih.
Saya udah baca visi tadinya Pak, tapi kayaknya kok visi kayak gini banget sih, nggak layak nih, kok gini gitu dan sebagainya. Termasuk ternyata ada isu kelayakan finansial, ada isu kualifikasi penyedia, banyak tuh. Jadi kalau udah mencuat jadi kasus, itu isu akan terus bertambah tuh, isu ini, isu itu, isu ini, isu itu, gitu ya. Yang mau saya munculkan dari frame ini adalah kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang pekerjaan itu kompleks, ya dari tahap perencanaan harus sudah timbul keyakinan bahwasanya, oke, ini proyek siap jalan. Teman-teman penyidik itu sering diskusi terkait dengan feasibility study. Pak, ini feasibility study-nya kok dangkal ya Pak? Pak, kok begini ya Pak? Oh, iya Pak, harus dilibatin ahlinya Pak. Sama-sama kita diskusi. Kalau saya doang, saya nggak ngerti. Saya kan ahli pengadaan. Ini harus ada ahli keuangan, financial, harus ada ahli ini, ahli itu. Karena kompleks nih, gitu ya. Saya nggak mau sok tahu Pak orangnya. Saya bilang, kalau saya nggak ngerti, saya bilang nggak ngerti. Gitu ya. Kalau saya bilang saya nggak bisa jawab, saya bilang nggak jawab. Oke, akhirnya duduk bareng diskusi sana sini. Nah, ternyata memang ditemukan ini tadi masih ya entah banyak atau mungkin ini ya feasibility study yang dibuat oleh eh, pihak tertentu ternyata dangkal misalnya. Saya pernah menemukan ini satu kasus yang nyata ya. Ketika saya ditugaskan untuk support teman-teman bakti misalnya, itu saya ngobrol sama konsultannya. Saya kaget ketika ngebahas draft kontrak itu mereka detail banget tuh, detail, rinci banget. Gila nih. Kita nih teman-teman PPK biasanya kalau bikin draft kontrak apa yang dilakukan Bapak Ibu copy paste dari SBD. Dia nggak tahu, dia nggak dalamin, dia nggak kembangin, dia nggak rubah, copy paste jadi draft kontrak, lalu berubah jadi kontrak, pas jadi masalah baru oh iya ya kenapa dulu bunyi kontraknya begini ya lah Bapak nggak review. Nah itu yang terjadi kan, gitu ya. Jadi kemarin itu keren banget nih saya bilang tiap klausul itu digali, tiap pasal itu digali. Saya tanya, Pak, ya orang bule ya, orang Singapura gitu. Ini kok klausulnya kayak gini? Tolong ceritain. Kan saya jadi kepo ya. Itu teknik pembelajaran yang baik itu kan bikin orang kepo ya. Jadi kalau dia udah kepo artinya dia mau belajar tuh gitu. Jadi makanya kalau kita ngajar nggak ada yang nanya, itu bahaya tuh. Berarti nggak ada yang kepo. Kalau nggak ada yang kepo berarti dia orangnya cuek dan nggak mau tahu tuh. Nggak mencapai target kita tuh harusnya lulus nggak lulus gitu ya. Nah saya tanya tuh tiap klausul kenapa klausulnya begini dan dia cerita setiap klausul itu ada asbabun nuzulnya gitu kalau di Al-Quran ya atau di hadis asbabul wurud gitu ada sejarahnya tuh oh begini Pak. Nah yang menarik adalah ketika kita bicara tentang klausul denda dia bilang begini Pak saya pernah satu kasus kejadian teman saya dia perusahaan konsultan multinasional bangkrut katanya. Kenapa bangkrut? Dia ketika ada proyek KPBU, ya PPP ya, Public Private Partnership ya, kalau di kita KPBU, itu pernah salah hitung. Financial analisisnya dihitung ternyata meleset dari estimasi yang ada. Dia digugat habis-habisan hampir berapa miliar US dollar tuh. Akhirnya perusahaan yang bangkrut dan dia kalah di pengadilan. Nah gitu ya. Jadi tadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara sesuatu yang kompleks, mungkin kalau bicara pengadaan sederhana gitu ya udahlah copy paste nggak apa-apa lah gitu ya. Apalagi ya pengadaan mobil apa yang memang resikonya nggak terlalu gede. Tapi kalau udah bicara kompleks, draft kontrak hati-hati, hati-hati. Makanya kan ada klausul disupport dengan ahli hukum kontrak ya, gitu ya. Nah ini yang mau saya tunjukkan di frame ini. Ini kita nggak bicara tendensius ke project ini ya, tapi cuman ini jadi lesson learn kita bahwasanya bicara tentang project kontrak, gitu ya. Penguatan, ya kita harus meyakini betul di tahap perencanaan ini siap jalan. Kalau enggak, wassalam. Termasuk kasus yang sering saya ceritakan itu, gardu induk, karena lahannya nggak siap. Jangan coba-coba, jangan coba-coba, jangan coba-coba. Banyak sekali kasus-kasus kayak gitu, karena perencanaannya itu nggak keren gitu ya. Termasuk ketika jalan, ternyata tadi klarifikasi itu penting ya. Jadi memang ini ya, ini salah satu kelemahan kita. Ini saya pikir ini jadi PR kita bersama nih, Bapak Ibu sekalian. Kita harus cari jalan keluarnya rame-rame nih. Dalam setiap kali pemeriksaan saya sering ditanya, Pak, apakah Pokja wajib melakukan klarifikasi ke seluruh penerbit dokumen?
Saya jawab, enggak. Loh kok enggak, Pak? Padahal kan ini akan menentukan kualitas pemenang. Beli kucing dalam karung dong, Pak. Memang sistem tender kita itu 11-12 dengan beli kucing dalam karung, saya bilang gitu. Ya ini jadi PR kita bersama nih. Tender itu belum tentu menghasilkan penyedia yang lebih keren atau lebih baik, atau yang terkeren atau terbaik. Belum tentu, belum tentu. Kenapa kayak gitu? Selama masih ada penyedia pinjam bendera, masih ada makelar kasus, jual beli kasus, kita nggak bisa ngelihat itu. Pokja nggak bisa ngelihat itu dalam proses tender, nggak bisa. Saya bilang gini, Bapak sebagai penyidik aja, ketika Bapak melakukan penyidikan dan penyelidikan, Bapak itu berapa bulan? 6 bulan, lebih bahkan. Saya bilang, Pokja Pak, kalau dia evaluasi, kalau dia evaluasi 6 bulan, dimaki-maki Pak sama Menteri, sama Bupati, sama KPA, tender kok lama banget itu ya. Sebulan aja. Nah, ini jadi PR kita nih. Gimana caranya agar ya segala macam ketentuan yang ada dalam proses pemilihan penyedia itu bisa menghasilkan penyedia yang paling keren. Moga-moga dengan adanya e-katalog bisa sedikit banyak memperbaiki itu ya. Meskipun mungkin e-katalog menyisakan banyak risiko juga nih gitu ya. Tapi kita nggak bahas itu sekarang. Tapi yang jelas moga-moga strategi yang sudah disiapkan di revisi Perpres yang terbaru ini dan juga mungkin diskusi-diskusi yang terus mengasah apa yang kita nikmati sepanjang proses pengadaan itu membuat pengadaan kita lebih baik. Oke, ini buat membuka Bapak Ibu supaya Bapak Ibu semakin confirm bahwa oh iya ya, ini untuk pengadaan terintegrasi, untuk pengadaan kompleks atau apapun itu kita harus aware banget. Tidak hanya di proses pemilihannya, proses pemilihan mah gampang, tapi mulai dari perencanaannya dan itu melibatkan banyak stakeholder. Bukan tugas kita memang, tapi kita perlu tahu, apalagi kami selaku KPBJ ya. Nah, nanti tinggal kita harus memposisikan diri dulu nih. Nanti kita selaku apa dulu nih, kan gitu ya. Itu yang nanti mau kita dalami. Kalau di KPBU saya mau cerita sedikit aja. Bapak Ibu yang mungkin sudah mendalami atau sudah pernah terlibat di KPBU mungkin udah ngerti ya. Kalau yang belum mungkin bisa ngebayangin deh. Itu kalau dilihat dari tahapannya, ini yang kita yang solicited aja. Itu di perencanaan itu identifying project, studi pendahuluan. Ini need analysis itu bisa setahun sendiri nih. Penyiapan bisa setahun sendiri, transaksi dan seterusnya. Jadi memang ribet, pasti ribet. Kenapa? Karena tadi ya, Bapak Ibu sekalian, dan melibatkan banyak orang, ada BPKM, ada Bappenas, ada Kemenq, ada LKPP, ada PII, ada macam-macam itu ya. Nah, belum nanti kalau bicara tentang ini ya, dukungan keuangan dari pemerintah misalnya. Kenapa? Karena KPBU itu kan dia ya strategi mengalihkan risiko ya. Itu penyedia yang nanti akan terlibat, dia investor sekaligus kontraktor, semuanya itu di dia. Nanti tinggal yang menghasilkan manfaat itu kita selaku pemerintah gitu ya. Ya, nanti panjang lah ceritanya, saya nggak mau cerita ini. Tapi yang jelas saya mau menggambarkan bahwa kalau seandainya memang Bapak Ibu pernah terlibat, Bapak Ibu termasuk orang yang beruntung. Karena akan merasakan sebuah nuansa yang jauh banget berbeda dengan pengadaan konvensional kan gitu ya. Kita akan menemukan bagaimana kita harus punya kemampuan komunikasi yang baik dengan para stakeholder. Tadi ya, tergantung kita ada di mana nih. Nah, kita kalau memang menyampaikan materi yang sifatnya generik, memang orang jadi pusing nih. Karena di situ akan terlibat dengan banyak orang yang, Pak, saya sebenarnya mau diarahkan kemana sih Pak, gitu ya. Nah yang gini-gini yang nanti mungkin perlu kita detailkan nih, kalau mau disimulasikan 1-2 case itu kita mau lihat, oke, Bapak selaku PPK nih sekarang, oke, Bapak selaku tim teknis nih sekarang, oke, Bapak selaku ini loh sekarang. Nah ini saya mau memvisualisasikan aja bahwa kita perencanaan itu aja udah menguras banyak energi. Kalau seandainya perencanaan kurang baik, nanti di penyiapan dan seterusnya itu kalau ada sedikit kesalahan misalnya ya, mungkin analisis estimasinya kurang kuat misalnya, itu akan membesar tuh tadi ya seperti apa ya, snowball gitu ya. Ya kayak mobil lah Bapak Ibu. Kita ada mobil suara mulai agak kurang bagus, kita cuekin gitu. Lama-lama itu akan lari kemana-mana rusaknya kan. Rusak kemana-mana ya, lantai atap inilah plafon itu 1 tetes 2 tetes mulai kelihatan hitam 2-3 titik, lama-lama ambrol tuh atap gitu ya. Nah jadi ini visualisasinya bahwa kompleksitas itu terkait dengan tadi ya banyak sekali hal dan ini mau kita siapin kayak gimana nih nanti
penyikapannya. Oke. Ya, ini tambahan informasi aja. Ini akan ada banyak pihak yang terlibat. Oke, saya mau sedikit lebih dalam cerita. Alhamdulillah kami pernah ditugaskan pimpinan untuk melakukan banyak sekali proyek-proyek kompleks ya. Ada International Competitive Bidding, transformasi kelembagaan di 2017 kemarin. Ini kita bisa menghasilkan konsultan internasional ya, multinational company. Kemudian ada Cortec Project yang terus berjalan hingga beberapa tahun ke depan. Ada beberapa international event yang memang sangat kompleks ya. Contoh annual meeting IMF World Bank yang menghabiskan mungkin lebih dari sekian ratus miliar. Kemudian ada presidensi G20 yang sampai sekarang masih jalan, ini terakhir kemarin. Ini belum diaudit, jadi mohon izin yang saya ambil contoh memang nanti presidensi G20. Tapi saya belum bisa share semua dokumen ke Bapak Ibu. Saya akan capture aja beberapa momen, nanti moga bisa jadi simulasi yang baik gitu ya. Untuk semakin mengkonkretkan konsep-konsep yang tadi sudah saya sampaikan dari awal. Gitu ya. Sampai sekarang masih terdengar ya suara saya ya? Masih lanjut. Oke, lanjut ya. Sorry, saya minum dulu. Ngoceh mulu, awas juga ya. Besok ada Asian Chairmanship dan mungkin nanti kalau sempat ya, kayaknya sih nggak sempat nih. Kami kebetulan ada DJPPR yang menangani semua proyek KPBU di Indonesia. Kadang-kadang kita dilibatkan untuk support ya. Oke, ini sedikit detailing ya. Ada beberapa isu nasional yang perlu diketahui di awal terkait dengan penyelenggaraan presidensi G20. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya nggak mau cerita banyak ini. Yang jelas ini adalah sebuah momen yang cukup strategis oleh presiden, dinilai oleh presiden, sehingga kita harus memaksimalkan acara ini gitu. Ada beberapa lembaga yang terlibat dan sebagainya. G20 mungkin hanya 20 negara ya, tapi buntutnya banyak tuh, dayang-dayangnya banyak tuh, dan yang datang mungkin sekian ratus ya, orang yang hadir di setiap event di sana. Nah, ini uniknya begini. Ini kenapa saya tampilkan slide ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu punya rencana nikahin anak gitu ya, itu kan kadang-kadang anaknya itu ini ya, ribet ya. Saya mau konsepnya kayak konsep artis ini, Ashanti dulu waktu nikah misalnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, penyelenggaraan event G20 itu jumlah kegiatannya itu masih abstrak. Kita punya sih dulu ketika di Arab Saudi itu kegiatannya ini. Tapi kan Arab Saudi itu kan pandemi ya, semuanya online gitu ya. Di Italia juga gitu, online. Nah kalau di kita itu hybrid, ada yang online ada yang offline gitu ya. Kebayang tuh ya, geser dari online ke offline tuh gimana kan gitu ya. Lalu eventnya apa aja? Ya kita sudah mendefinisikan semaksimal mungkin event kita. Pada akhirnya berkembang menjadi, katakanlah awalnya cuma 13 event selama setahun, tapi berkembang menjadi 27 event. Nah yang gitu-gitu kan sifatnya unforeseen condition ya. Di tengah jalan Pak Presiden minta, tolong dong Kementerian Keuangan nambah dong event ini, gabung sama Kementerian Pertanian. Nah, waduh makin ribet tuh urusan tuh. Nah, artinya gini, ini saya mau menggambarkan bahwa kelihatannya kegiatan ini sederhana banget. Paling nggak jauh beda sama kalau saya nikahin anak saya. Tinggal bikin undangan, tinggal nyari IO gitu ya, konsepnya seperti ini, udah jalan deh gitu ya. Nyari bajunya, nyari ininya, nyari itunya, kan perintilannya banyak tuh ya. Ngukur baju lah, apa segala macam lah. Nah, ngebayangin Bapak Ibu mau nikahin anak gitu ya. Kayak gitu tuh penyelenggaraannya tuh. Tapi yang Bapak Ibu undang adalah negara-negara besar, adidaya, yang dayang-dayangnya banyak. Banyak lembaga internasional yang kita undang dan seterusnya. Berarti kan, wah kalau nanti menantu saya datang, saya kasih mobil apa ya? Wah, kalau nanti menantu saya datang, pakai baju apa ya? Kan berarti hospitality-nya harus jalan dong. Apalagi kita orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu kan sangat menghormati tamu ya, gitu ya. Jadi jumlah kegiatan itu meskipun sudah kita define, oke, katakanlah 20, tapi nanti berkembang tuh kemana-mana tuh. Karena isunya terus berkembang, ini berkembang dan sebagainya. Jadi ada keberlanjutan antara satu event dengan event yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, temanya juga terus nyambung gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebuah event itu kan satu hal, tapi membranding event itu hal yang lain. Kan gitu ya. Branding itu sangat sibuk tuh semenjak tahun 2020 ujung. Gimana nih G20 kita ke depan nih? Sekarang kan udah jelas tuh ya, udah
Tahu ya, Bapak Ibu di setiap iklan-iklan atau di spanduk-spanduk udah tahu tuh ya. Nah, ini satu isu gitu ya, satu isu. Kemudian struktur penyelenggaranya siapa? Dari presiden terus ke bawah. Oh, ada namanya finance track, ada namanya Sherpa track. Di sini kalau finance track itu ada BI dan Kementerian Keuangan. Eventnya apa aja? Oh, ada 4 jenis event. Ada FWG, FAWG, IWG. Banyak sekali eventnya gitu ya. Di luar sana ada Sherpa track. Itu Menko Perekonomian yang ngelit. Di situ seluruh KL masuk tuh. LKPP di situ, Kementerian Kesehatan, Kementerian ini. Wah, pokoknya ini rapatnya aja udah setahun sendiri nih. Need analisisnya itu setahun sendiri tuh ngebahas besok kita mau ngapain, sekarang masih pandemi, gimana cara penanganannya, itu akan jadi biaya-biaya. Ujung-ujungnya apa? Pengadaan. Ntar gimana pengadaan ini, pengadaan itu, mau jadi satu paket, berapa paket, satu PCO, berapa PCO, apa segala macam. Kebayang kompleksnya ya. Kebayang kompleksnya. Apakah ini kompleks? Menurut saya iya. Karena kita harus berinteraksi dengan banyak stakeholder. Kenapa? Ujung-ujungnya itu pengadaan. Ujungnya itu, nah, orang pengadaan kan nggak cuma, ah, udah saya nunggu aja lah gitu ya. Pokoknya saya nggak mau repot urusan itu urusan Anda. UKPPJ itu nggak boleh kayak gitu. UKPPJ itu harus berpikir bahwa saya itu UKPPJ. Saya harus memastikan center of excellence. Seluruh pengadaan itu keren. Mensupport kinerja, mensupport output, mensupport target, kan gitu ya. Nah, ini mindset ini yang perlu kita bangun terus nih. Sehingga tadi, itu kan kerjaan lo, bukan kerjaan gue. Gitu kan. Itu bahaya tuh udah kayak gitu tuh. Gitu ya. Nanti main salah-salahan tuh di ujung tuh. Udah rapi aja kayak gitu, gimana nggak rapi kan gitu ya. Nah, ini nggambarin bahwa ini G20 itu kayak gini kemarin nih. Ada beberapa jalur, kemudian tiap jalur itu ada yang saling bersinergi, ada yang saling beririsan gitu ya. Ini saya mau ngasih isu umumnya dulu. Nanti isu detailnya. Nah, ini jadwalnya kita bikin akhirnya di awal tahun 2021 kita bikin kesepakatan. Oke, kita bikin rapat, itu rapat hampir tiap minggu tuh. Isunya ini, masalah venue acara, masalah ini, masalah ini. Ini kita ngapain, Pak? Ini kita ngebahas terus barang jasa apa aja yang mau kita siapin nih. Menjawab pertanyaan itu aja, itu rapatnya harus tiap minggu, harus kemudian koneksi dengan ini dan itu. Ini belum kita bicara pelaksanaan kontrak ya, ini baru bicara need analysis. Bagaimana kita memastikan bahwa barang jasa yang kita rencanain, itu nanti betul-betul bisa mengakomodir, memfasilitasi semua kebutuhan penyelenggaraan event selama setahun. Ya, jadi persiapannya aja 2 tahun, gitu ya. Ini kita jadwalkan nanti dengan Kemenkes ya, kita rapat memastikan nanti strategi kesehatannya gimana, nanti dengan Kementerian apa Kementerian Koordinator Keamanan ya, itu gimana nanti delegasi disupport oleh polisi, ABRI, TNI, tentara, wah itu seru nih. Jadi ini visualisasinya seperti ini. Ada beberapa kesepakatan. Tiap rapat itu menghasilkan kesepakatan yang terus berkembang. Ini satu-satu saya capture aja beberapa contoh kesepakatan ya. Ini memvisualisasikan bahwa kadang-kadang nggak mudah loh untuk bisa memutuskan. Jadi kebutuhan kita apa, gitu ya. Kemenlu, nanti tolong ya visa ya, imigrasi. Nanti gimana itu visa teman-teman visa? Itu bea cukai nanti gimana itu kalau ada yang bawa senjata ya itu kan Amerika bawa senjata semua tuh. Bawa mobil sendiri dari negaranya, nggak mau dia pakai mobil yang kita siapin. Nggak aman katanya. Itu mobil kalau dibom dari bawah itu nggak meledak tuh. Maksudnya mobilnya nggak meledak, bomnya meledak gitu kan. Jadi yang gitu-gitu tuh harus kita siapin tuh. Aturan kita kan nggak melarang bawa senjata. Sekarang mereka bawa senjata mau dilarang Pak gitu ya. Nggak datang mereka pulang kalau gitu. Nah, banyak aturan yang perlu disesuaikan tuh terkait dengan ini. Jadi dari si aturan aja harus kita well prepare tuh. Jangan sampai kita bikin aturan kita yang langgar kan. Masalah standarisasi kebutuhan IT. Jangan sampai di tengah jalan support internet jaringannya kacau gitu kan. Masalah dokumentasi, administrasi kita bikin sesuatu yang namanya service level agreement gitu ya. Supaya apa? Supaya semua kementerian lembaga itu punya standar yang sama. Meskipun pada akhirnya ada ijtihad di tengah jalan, mungkin dia harus ngembangin ini, ngembangin itu karena kebutuhan ini, kebutuhan itu. Oke. Nanti ketika di audit pun kita kompak gitu. Pak, di sana kenapa bisa lebih murah? Kenapa di sana lebih jor-joran? Nah, itu kan ribet urusannya. Kalau udah kayak gitu tuh. Dibanding-bandingin aja tuh, gitu kan. Tinggal dilihat, wah di sini salah pas ini, kelebihan nih, lebay Anda, kemahalan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu ya. Kemarin ketika di Italy benchmarknya begini dan seterusnya. Jadi kita belajar tuh informasi yang didapat dari
banyak pihak itu dikumpulin, kemudian dibahas, didiskusikan, sebagainya. Kebayang ya, ribetnya itu kayak gimana, kebayang. Nanti gimana kalau ada yang positif? Wah, kalau yang positif kita harus nyiapin rumah sakit dong. Nanti harus kita nyiapin ini dong. Ya, mau nggak mereka ditaruh di apa tuh kompleks yang biasa jadi isolasi COVID-19? Nggak mau kan? Pasti di hotel. Hotelnya hotel bintang 5, tergantung kalau yang kena presiden misalnya. Yang kalau kena deputi, kalau kena menteri, gimana tuh? Ya gitu dipikirin tuh secara rinci dan detail. Siapa yang bayar? Kita atau mereka? Nah, itu pertanyaan berikutnya tuh. Nanti gimana nih, dicolok hidungnya atau dicolok apanya nih? Mau pakai antigen atau apa nih? Masing-masing ada biayanya kan? Nah, ya, pokoknya ribet lah. Ini urusan kesehatan aja udah ribet nih, gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa disepakati. Ya bagaimanapun harus ada keputusan supaya kita semua well prepare. Oke, belum nanti kita bicara yang sederhana aja, masalah administrasi ya. Nanti emailnya gimana dan sebagainya, websitenya jadi satu atau rame-rame. Nah, yang gitu-gitu lebih gampang lah. Keimigrasian, pengamanan, keprotokolan, ini kita bahas satu-satu. Kita standarkan supaya semuanya sama. Termasuk masalah lokasi. Menentukan lokasi di masa COVID itu nggak mudah, Bapak Ibu sekalian. Nggak mudah. Bikin kajian. Ada beberapa layer. Layer 1, Jakarta, Bali. Ya udah, pokoknya Jakarta, Bali aja deh kalau yang lain belum siap. Apa sih yang kita pertimbangkan? Masalah akses pesawatnya, masalah penerbangannya tersedia nggak tuh di banyak negara, ya kan? Mereka sudah support nggak dengan protokol COVID? Itu hotel-hotel itu udah tersandarkan nggak dengan standar kesehatan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang terus bergulir tuh. Muncullah kata, jadi di wisata di zaman pandemi juga kan ngeri-ngeri sedap ya, gitu ya. Sehingga kita lakukan asesmen nih, oke, kita coba di Bali ada berapa hotel, nanti kita coba jadwalkan, di plotting nih, oh acara ini di Bali, acara ini di Jogja, acara ini di Manado, di Jakarta. Ini belum fix dan bisa berubah. Di tengah jalan berubah. Saya pikir itu sesuatu yang memang niscaya ya, karena tadi, wah di sana di Bali COVID lagi naik nih, udah nggak usah ke Bali deh, Jakarta aja. Oh di Jakarta crowded nih, oke kita kemana nih? Ke Jogja misalnya. Yang gitu-gitu, yang jelas ini menjadi bagian dari sebuah kerumitan ketika memang kita berinteraksi dengan banyak pihak gitu ya. Di Jakarta positifnya ini, negatifnya ini, di Bali ini. Ini kita analisis satu-satu. Karena tadi Bapak Ibu, kalau hotelnya belum pasti, tempatnya belum pasti, nanti deployment of resources, deployment of barang jasanya itu akan jadi kendala tuh. Ya, kita pindah tempat dari Jakarta ke Bali atau sebaliknya, itu aja udah akan merubah skema pengadaan barang jasanya tuh kan. Bayangin kalau itu terjadi di injury time, waduh, setengah mati tuh kita ngerubah ini, ngerubah itu ya. Nah, bukan apa-apa, ini karena pada akhirnya akan berujung pada pengadaan, gitu ya. Dan seterusnya, ini saya nggak mau cerita lebih dalam lagi. Akhirnya kita putuskan, oke, yang ini virtual, yang ini hybrid, dan seterusnya. Oke, nah, lebih dalam lagi saya mau sedikit cerita terkait dengan pengadaan di kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada organisasi pengadaan, ada organisasi struktural, menteri, dirjen, Pemda, kepala daerah dan seterusnya. Nah, di sini kita berperan nih. Kita ada di mana? Saya merepresentasikan UKPBJ, teman-teman yang concern dengan PBJ, karena kita bicara fasilitator PBJ. Nah, PBJ itu di sini kita bagi dua resources, satu akan support ke PPK, selaku PPK tadi ya, kalau di PU aja dia sudah disupport dengan tim analisis, ada tim peneliti kontrak, ada tim, kita support mereka. Karena PPK nanti akan berinteraksi dengan vendor. Siapa vendornya? Ada PCO, ada vendor Brandcom. Kadang-kadang vendor Brandcom itu untuk publikasi kita hire sendiri. Ada yang gabung ke PCO, ada vendor IT, kita undang supported IT, Telkom lah, Indosat lah, segala macam. Ada vendor venue, hotel-hotel yang sudah kita analisis tadi, ada vendor akomodasi, mobil, motor, atau mungkin teman-teman yang mau nginep selaku panitia kan nggak boleh digabung tuh sama attendance ya, sama peserta gitu ya. Nah, PPK nanti untuk kontrak manajemen kan butuh support, kita yang support tuh. Sedangkan teman-teman end user, tim logistik yang nanti akan berinteraksi dengan tim substansi, yang tadi rapat-rapat dengan kementerian ini, kementerian itu kan informasinya harus nyambung tuh. Itu Pokja, PBJ nanti kita support juga di sana. Nah, jadi kenapa struktur ini perlu saya tampilkan, Bapak Ibu sekalian?
Kita harus berpikir sistematis, systemic thinking, gitu ya. Karena kita berinteraksi dengan sesuatu yang kompleks, kita harus berhubungan dengan banyak stakeholder, kita harus tahu kepada siapa kita bicara, kemudian sebelum mengambil keputusan, kita harus memastikan dengan siapa saja. Nah ini, cara berpikir seperti ini yang ini perlu terus kita latih nih, sinergis. Kemudian, karena semakin kompleks, semakin banyak kita melakukan klarifikasi ke banyak pihak. Kan gitu ya. Sebelum pada akhirnya kita putuskan, oke, ini yang kita beli. Oke, ini yang kita putuskan. Oke, ini yang kita eksekusi. Sehingga, dan itu berlevel-level ya. Ada strategic level, di level menteri. Kita udah nyiapin nih, PPK udah nyiapin konsep nih, dilaporin ke tim logistik. Tim logistik berubah, laporin ke menteri, ke sekjen dulu. Sekjen berubah, ke menteri lagi, berubah lagi. Tiba-tiba masuk dari menteri kesehatan bilang, begini, berubah lagi. Nah, yang gitu-gitu itu sebuah keniscayaan, sebuah kemestian, dan jangan sampai kita down gara-gara itu kita ngadepin yang begitu terus tuh. Jadi kalau bicara pengadaan kompleks, Bapak Ibu harus bicara tentang kemungkinan adanya perubahan-perubahan di tengah jalan yang kadang-kadang kita nggak kepikiran, kok bisa berubah jadi kayak begini. Kita udah nyiapin ini, berubah menjadi itu. Itulah pengadaan kompleks. Termasuk misalnya nih, integrated project ya, seperti yang tadi, Krakatau Steel contohnya gitu ya. Di tengah jalan ketemu dengan estimasi yang geser gitu ya. Berubah nih, bisa itu kondisi di lapangan, bisa itu karena ada kondisi pandemi, bisa itu karena ada resesi ekonomi, inflasi tinggi, itu kan akan mempengaruhi variabel-variabel estimasi yang dulu dipakai ketika bikin feasibility study kan. Ya misalnya inflasi meningkat, exchange rate meningkat, nah itu estimasi ekonomiknya berubah tuh. Gimana kita adendum nggak nih misalnya gitu ya? Atau kita perpanjang masa proyeknya, atau misalnya kita banyak strategi lebih lanjut tuh. Itulah kompleks. Jadi memang ya nanti insya Allah sambil jalan kita akan menikmati secara langsung ya pekerjaan-pekerjaan yang kompleks kayak gitu. Bagaimana kita menikmati perubahan, itulah pekerjaan kompleks. Perubahan yang kadang-kadang unforeseen condition, sesuatu yang nggak kita duga, berubah menjadi ini, tiba-tiba duitnya habis, gimana Pak? Bisa nggak adendum lebih dari 10%? Nah itu kita hadapi tuh kemarin tuh. Akhirnya kita nggak berani, karena mungkin kurang kuat analisisnya, kita akhirnya tender PCO yang kedua. Seru ya. Nanti kita cerita tuh. Oke. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu sekalian nih. Seru lah pokoknya nih. Nah, ini pendekatan yang kita pakai. Untungnya alhamdulillah kita punya ilmu namanya supply chain management. Saya yakin Bapak Ibu udah ngerti. Ini banyak juga ahli-ahli supply chain di sini nih. Ada aliran informasi, ada aliran dokumen, ada aliran pembayaran. Yang terpenting adalah strategi. Ya. Kalau kita menjalankan sebuah proyek yang besar, seberapa besar pun itu stakeholder-nya, seberapa kompleks pihak yang terlibat, semuanya itu akan aman kalau kita punya sistem kerja yang keren, ya kan? Kita punya level-level koordinasi ya. Ada level strategi, ada level teknikal, ada level mungkin kita nyebutnya execution gitu ya. Jadi kita coba petakan gitu. Di strategic level itu apa sih? Di technical level apa sih? Di execution level itu apa sih gitu ya. Kalau tadi kan saya coba simulasikan ini ya, ini nyambung dengan ini ya. Ini di strategic level itu siapa, technical siapa. Nah, di sini kita akan lihat nih. Oke, aliran informasi itu dari strategic level ke execution level itu gimana? Kita pelajari tuh aliran informasinya. Oh, notulensi, hasil rapat, itu nggak boleh putus tuh. Gimana caranya? Ah, itu kan kalau kita nggak punya strategi komunikasinya, amburadul tuh. Pak, kemarin hasil rapat ini Pak, ini katanya Pak, dari Kemenes katanya. Nggak boleh katanya. Mana dokumennya? Kalau nanti kita diaudit, katanya begini Pak. Habis kita. Nggak boleh kayak gitu. Dokumennya mana? Ini Pak dokumennya Pak. Kemarin berubah Pak menjadi ini Pak. Oke, not, siap. Apapun perubahannya nggak masalah. Sepanjang tadi informasinya tepat, dokumennya pas, ada, lengkap, selesai. Auditor tidak membersamai kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun. Enggak. Mereka nggak tahu apa yang terjadi di dalam itu, nggak tahu. Mereka taunya pas diperiksa, loh kok dokumennya beda. Yang ini sama ini kok beda. Itu ngejelasinnya setengah mati tuh kalau kita nggak rapi tuh. Itu kompleks Bapak Ibu sekalian. Kok bisa gini ya? Sama aja ketika penyidik datang ditanya, gimana Pak? Oh, bla 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 cerita tuh PPK-nya. Penyidik datang ke yang lain, ke PPHP misalnya atau ke KPA. Gimana Pak? Loh kok ada informasi yang beda? Oh, udah peta komplit, habis sudah kalau kayak gitu. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Itu kompleks Bapak Ibu. Pastikan
aliran informasi, aliran dokumen, aliran pembayaran, itu satu nafas semuanya. Rapikan semuanya. Nggak boleh ada yang bilang enggak. Kalaupun ada bilang enggak, kita pastikan bahwa itu salah Pak dia. Yang benar saya. Nih buktinya Pak, nih dokumennya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi framework supply chain management menurut saya itu keren nih untuk bisa kita terapkan. Meskipun ya PBJ pemerintah kita itu kan belum sepenuhnya bisa seperti di private sectors ya, yang mereka bisa, ya ada beberapa area lah yang belum bisa. Insya Allah sampai ke depan terus kita sempurnakan nih PBJ pemerintah nih. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, di tahap perencanaan penganggaran, di tahap persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, persiapan audit, itu harus satu proses tuh, harus satu nafas itu, gitu ya. Aliran informasi, dokumen pembayarannya itu semua dokumentasi. Nanti saya contohkan beberapa dokumen-dokumennya. Ada form request, ini setidaknya saya kosongin karena ada beberapa dokumen yang belum saya uraikan di sini. Oke, ini ada beberapa lesson learn nih. Kesiapan para pihak, kita nyebutnya setlock atau pokja, yang mewakili end user. Jadi, ku tahu yang ku mau itu pas banget itu tagline-nya. Selama dia nggak tahu yang dia mau, kita di unit pengadaan gimana serba salah, Pak. Bapak maunya apa sih? Ya, itu pertanyaan yang sering kita tanya tuh. Jadi Bapak maunya apa? Ini Pak, maunya inilah. Mana dokumennya? Itu kemauan Bapak atau kemauan organisasi? Jangan sampai yang mau personal, jangan gitu, nggak boleh. Harus diputuskan di rapat. Mana dokumen rapatnya? Tadi ya, harus informasi, harus dokumen, nah pada akhirnya kita harus pembayaran kan. Yang penting kan ujung-ujungnya ini Pak, Bu, PBJ pembayaran. Kemahalan lah, mubazir lah, salah bayar lah, nah, itu kan. Nggak perlu dibeli lah, gitu itu kita hindari tuh. Nah, jadi kesiapan mereka, tim setlock atau pokja itu harus confirm gitu ya. Need analisisnya harus pasti. Kemudian tadi ya perencanaan, saya udah cerita dari awal tadi, masalah perencanaan, kemudian hal-hal yang baik. Yang penting gini Bapak Ibu sekalian, ku tahu yang ku mau itu harus berbentuk, kalau saya nyebutnya master plan ya, konsep kegiatan itu apa? Bu Menteri maunya apa, Deputi maunya apa, dan seterusnya gitu ya. Lalu kita ketemu orang yang tepat ya, PIC-nya pas, pola kerjanya oke, komunikasinya rapi. Jadi dinamika yang terjadi itu semua bisa diabsorb, bisa diserap oleh semua pihak gitu ya. Masalah timeline penyelenggaraan, nah berangkat dari ini, makanya akhirnya kita menyepakati, oke, service level agreement yang kita sepakati di awal itu terus berkembang. Di penyelenggaraan, sebulan sebelum penyelenggaraan, kita dalami lagi. Jangan-jangan ada perubahan konsep, jangan-jangan ada penambahan ini. Pada akhirnya, nanti kita akan bungkus menjadi sebuah standar yang akan berlaku di event-event berikutnya. Gitu ya. Ini SOP-nya nanti bisa dibaca, kita akan menentukan orang-orang key person itu penting. Kalau salah menentukan key person, jumlahnya, orangnya itu akan ambrol. Semuanya itu ambiar tuh. Jadi masing-masing tahu, oke, dipersiapkan apa yang perlu dilakukan, kapan dilakukannya, jenis kegiatan apa saja. Ini kita komunikasikan terus-menerus nih. Pokoknya rapat setiap minggu nih. Karena kita akan melibatkan banyak orang. Jadi komunikasi intensif. Kita pakai WA, kita pakai MS Team, kita pakai apapun supaya semua orang itu aware. Lihat WA, lihat MS Team. Pahami semuanya gitu ya. Kita bagi tugas, gantian kan kita punya kerjaan lain kan di luar kerjaan ini. Kita bagi tugas. Bulan ini yang kerja si A, besok si B, putar terus gantian. Nanti di sisi PPK siapa, di sisi setlock siapa, di sisi PCO siapa. Jadi nyambung tuh Pak. Jadi kalau bicara aliran, pipa yang terputus itu kan nggak bisa mengalirkan air ya. Jadi kalau ada sesuatu yang putus, udah deh, ambiar tuh. Jangan sampai putus itu. Gimana caranya tuh? Tadi kan ada 3 aliran ya, aliran informasi, aliran dokumen, nanti pada akhirnya finance ya, pembayaran gitu. Itu jangan sampai yang putus. Kalau ada satu yang putus, segera perbaiki. Kalau enggak, ambiar itu. Dalam kondisi hektik, orang lupa, itu kadang-kadang yang sering terjadi. Waduh, saya lupa dokumennya mana ya? Habis tadi disuruh sama ini, sama Bu Menteri. Kemarin, wah udah ribet tuh. Pokoknya kita ajarkan mereka disiplin. Setiap orang itu menjadi kunci, menjadi penting. Gitu ya. Nah, ini penyelenggarannya setahun ya, Januari November, tapi dinamikanya tadi ya, Bapak Ibu sudah bisa ngeliat tuh dinamikanya, bagaimana kita tender PCO di 2021 gitu ya. Nah, ini visualisasinya di bulan Desember ada beberapa event gitu ya, Januari, Februari, Maret, sepanjang setahun nih gitu ya. Dan ini terus bertambah Bapak Ibu. Alhamdulillah akhirnya kita selesai semua, meskipun di bulan September duit habis. Nggak bisa adendum nambah 10%. Akhirnya apa yang kita lakukan Bapak Ibu?
Yang kita lakukan tender PCO yang kedua di bulan September untuk menjalankan tugas-tugas di bulan Oktober dan November. Mau nggak mau akhirnya kita harus 2 kali tender gitu ya. Nah ini contoh kegiatan Brandcom ya. Jadi tadi ya event di satu sisi, tapi branding di sisi yang lain. Jangan lupa, karena branding itu bisa memperbesar sesuatu yang kecil atau bisa mengecilkan sesuatu yang besar kan gitu ya. Publikasi itu kerjaan itu. Gitu ya. Nah ini kita bagi-bagi kapan kegiatan sosialisasi di medsos, kapan kita call for paper, kapan kita media visit, kapan kita promosi ke sini ke situ. Ini bagian dari tugas kita nih, tim di pengadaan untuk bisa memastikan kebutuhan Anda semuanya bisa kami penuhi. Tapi asalkan ku tahu yang ku mau kan gitu ya. Oke, ini pre-event. During event kita eksekusi banyak event, kemudian post event nanti kita akan rapikan. Yang penting kita harus punya pencitraan yang bagus ya, terkait dengan penyelenggaraan G20 kan gitu kira-kira ya. Oke, SLA untuk di ruang sidang. Kita butuh ruang sidang ini Pak, kebutuhannya kursi ini, kursi. Bayangin Pak, Bu, itemnya ada berapa biji itu? Nanti gimana cara ngeceknya itu di lapangan tuh? Kalau seandainya mana Pak, maskernya berapa banyak? 1.000 Pak, mana maskernya? Buktinya mana? Ya udah dibagi-bagi Pak. Ah, hati-hati, hati-hati. Urusan masker aja itu bisa jadi masalah besar tuh. Makanya sebelum dibagi difoto dulu. Nah, itu kan artinya kita udah punya strategi gimana supaya dokumentasi itu menjadi tadi ya, auditor nggak membersamai kita. Dokumentasi itu yang menjadi penting. Viewing room, business center. Oh, jadi kebutuhannya apa aja? Oh, ini kebutuhannya. Kita sepakati kebutuhannya. Ada banyak item nih di sini. Satu item aja itu itemnya banyak tuh. Nah, ini hasil dari diskusi panjang selama berminggu-minggu di sepanjang 2021. Terus kita asah, kita perbaiki, karena setiap event itu kadang-kadang ada satu kondisi yang berbeda yang dihadapi. Wah, di sini butuh masker lebih banyak, Pak. Karena pesertanya lebih banyak. Oh, di sini butuh ini, Pak, karena yang datang presiden. Oh, di sana butuh ini, Pak, karena ini itu. Ya, pokoknya apapun itu, kompleksitas itu harus kita hadapi, gitu ya. Kebutuhan IT misalnya, oke kita mengukur kenapa pakai Webex, kenapa nggak pakai Zoom? Oh begini Pak, Webex begini, begitu dan seterusnya dianalisis. Komputer yang dibutuhkan apa, jaringan yang dibutuhkan apa, komunikasi publik tadi ya. Ada beberapa kegiatan yang perlu kita siapin, kita publikasikan dan seterusnya. Oke, ini juga nggak kalah seru Bapak Ibu sekalian. Kita nggak tahu pandemi itu sepanjang 2022 stabilkah, menurunkah, menanjakkah gitu ya. Jadi kita betul-betul harus prepare. Mau virtual, mau hybrid, mau fisik. Kita siapin semuanya. Kalau virtual pesertanya gimana? Kalau hybrid pesertanya gimana? Seating arrangement-nya gimana? Proteksinya gimana? Kalau fisik, jadi kita harus bikin 3 plan nih. Kalau all virtual, kalau all hybrid, atau all fisik kan gitu ya. Event ini all virtual Pak, event ini hybrid Pak, event ini all fisik Pak. Itu akan dinamis tuh. Kita sirkulasi dulu pendaftaran. Siapa yang mau datang ke Indonesia? Oh ternyata yang datang lebih dari 50%. Oke kita hybrid. Siapa yang mau ini? Itu setiap event itu harus kita sirkulasikan tuh pendaftaran. Ini yang tadi sudah kita ceritain ya, bahwa ada beberapa analisis yang kita lakukan untuk memastikan, oke, hotelnya di sini, oke, acaranya tuh di situ, gitu ya. Airport handling, ya kita negara yang paling hospitality-nya tinggi, gitu ya. Para tamu datang, gimana imigrasinya kita bantu, clearance-nya ya, custom-nya kita bantu, barang-barangnya kita bantu, hotelnya kita bantu, mobil semuanya kita bantu. Untuk level presiden gimana, untuk level menteri gimana, untuk level deputi dan seterusnya gimana. Ini pokoknya alhamdulillah kita udah kompak ya, seluruh kementerian lembaga kompak. Kalau untuk urusan airport handling ya kita serahkan teman-teman di Bea Cukai misalnya kan, Bea Cukai ngurusin itu sama teman-teman di yang ngurusin bandara lah gitu ya. Jadi pokoknya tadi ya, kalau kita kompak keren, apapun itu mudah, koordinasi cepat gitu ya. Tapi kalau kita miskomunikasi hancur lebur. Ya, ini masalah event harus kita tentukan. Oke, di sini ada TV ya Pak. Oh, di sini ada tamannya. Oh, di situ ada ini itu. Jadi kita detailkan satu-satu. Nggak boleh ada yang kurang.
Nanti pas pemeriksaan kita pastikan semuanya itu sudah terpenuhi dan confirm ada gitu ya. Kendaraannya juga gitu. Kita mau pakai apa nih? Kemarin ada kebijakan mobil listrik. Oh, udah ganti semua dengan mobil listrik, tapi di KTT doang ya. Meskipun di tengah jalan ada yang mogok, bus-bus itu pada mogok, ditarik karena listriknya habis gitu ya. Yang gitu-gitu mah bagian dari dinamika tuh. Hotelnya juga kita siapin standarnya apa dan seterusnya. Nah, untuk bicara tender PCO, kita selaku Pokja juga kita fasilitasi, kita support. Yang kita lakukan pastikan review dulu ya. Ini KRAB-nya cukup apa enggak? KK speknya cukup apa enggak? Sesuai enggak? Jelas apa enggak? Kalau enggak jelas, jangan. Draft kontraknya gimana? Nah, kita coba dalami satu-satu. Ini contoh simulasi saja ya. Nanti masalah event, standar-standar yang tadi sudah kita obrolin, itu nilai rupiahnya berapa sih? Nah, itu muncul di sini nih. Event space. Oh iya ya, kebutuhannya detail banget nih. Ini, itu, ini. Oke, nggak apa-apa, kita hitung aja. Berapa biayanya? Public space-nya gimana? Hotelnya gimana? Nanti berapa ruang yang dibutuhkan seperti apa? Dia berapa hari di situ? 3 hari, 2 hari, 4 hari, seminggu? Itu akan membentuk harga ya. Setiap event beda-beda. Di working group kira-kira segini. Ini contoh saja ya. Angkanya nggak segini sih. Ini sebagai contoh saja. Pada akhirnya angkanya berapa itu yang nanti kemarin ditenderkan. Gitu ya. Untuk PCO segini kita bagi menjadi beberapa akun. Perjalanan dinas kita nggak usah serahkan ke PCO karena bisa langsung kan pengadaan dikecualikan ya. Honor kalau memang ada honornya gitu ya. Setiap event itu nanti diselenggarakan dengan alokasi anggaran sebagai berikut gitu ya. Nanti kita review sama-sama ya, ini strategi reviewnya sih. Karena begitu banyak item, begitu banyak kegiatan, kita betul-betul harus detailkan satu persatu. Dan itu teamwork di Pokjanya ini harus keren untuk bisa memastikan jangan sampai ada hidden cost, ada biaya yang nggak jelas, coret kalau ada biaya yang nggak jelas. Kita harus galak tuh di situ tuh. Karena apa? Karena kita akan diaudit, Bapak Ibu sekalian. Oke ya, masalah kewajaran sebagainya. Ini beberapa diskusi masalah spek. Jadi speknya harus kita betul-betul standarnya harus kita sepakati dulu. Di branding standarnya ini oke, confirm. Di gala dinner, di airport dan seterusnya. HPS-nya gimana nih? Keuntungan mau melebur atau enggak? Nah, gitu ya. Draft kontrak isunya apa aja? Diskusikan dengan teman inspektorat jenderal ya. Nanti pembuktiannya gimana? Ada invoices-nya, ada ininya, itunya, dan seterusnya. Nah, hal-hal kayak gini kita belajar dari pengalaman sebelumnya, kita catat semuanya. Dulu ketika di audit, kita kan pernah menyelenggarakan IMF World Bank 2017 ya. Itu kita di audit tuh, alhamdulillah sih lancar gitu ya. Tapi kan kita jadi tahu, oh ketika di audit tuh auditor nanyanya ini loh, 1, 2, 3, 4. Ayo kita review sama-sama. Kita cari solusinya. Kalau pertanyaannya ini jawabannya apa, dokumennya apa, dan sebagainya. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Syaratan kualifikasi standar aja. Yang tadi saya bilang, LKPP sudah begitu rapi menyiapkan berbagai macam regulasi. Ini kalau mau desain and build ini ya LKPP dan Kementerian PUPR ya, kalau untuk yang konstruksi ya. Kalau mau yang international competitive bidding tuh ini. Hari ini kalau nggak salah jam yang sama ini ada acara sosialisasi internasional ini ya, procurement ya. Saya nggak bisa ikut nih karena harus ke sini. Itu bagus tuh acaranya tuh. Nah, jadi yang jelas Bapak Ibu sekalian, kita betul-betul tadi ya hasil dari market sounding atau market knowledge itu kita jadi ketemu tuh PCO tuh yang keren tuh berapa banyak di Indonesia yang sudah menyelenggarakan international event seperti berapa banyak di Indonesia, TDUP-nya apa nih, KBLI-nya apa, dan seterusnya. Ini sudah ngikutin banget SBD yang ada ya. Kita coba elaborasi aja, ini standar aja gitu ya. Kualifikasi teknisnya apa? Oh, dia punya pengalaman 3 tahun. Kita harus yakin bahwa setiap persyaratan yang kita tentukan di sini confirm. Kalau nanti di-challenge oleh auditor, oleh disanggah oleh penyedia atau apapun, kita sudah yakin bahwa ini yang terbaik yang sudah kita tetapkan. Gitu ya. Ada pengalaman ini, pengalaman. Ada yang sudah default given dari aturan, ada yang kita inisiasi sendiri karena kebutuhan memang itu. Gitu ya. Oke, itu contoh saja, gitu ya. Ini visualisasi tendernya kemarin lancar yang pertama, yang kedua gagal, tapi alhamdulillah yang tender berikutnya lancar, dapat pemenangnya. Nah, jadi pas kita datang dengan dapat pemenang penyedianya, kunci terpentingnya kita sering dapat materi ini ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya. Transisi pemilihan penyedia ke pelaksanaan kontrak itu menjadi kunci. Yang milih kan penyedia. Yang milih penyedia itu kan Pokja, tapi yang berkontrak kan PPK. Jadi ketika berpindah dari PPK ke Pokja atau Pokja ke PPK, sorry kebalik, itu harus betul-betul dipastikan nih.
ininya itunya. Makanya pre-construction meeting ya, atau kalau kita pre-award meeting atau rapat prakontrak itu menjadi penting. Kita udah paham betul nih, sering diajarin nih sama narasumber-narasumber yang lain nih. Kita belajar dari konstruksi, wah ini kompleks ya, ada tahapan-tahapan ini, kita jalanin satu-satu tuh, gitu ya. Nah, yang penting ini kan, lingkupnya confirm, biayanya confirm, mutunya confirm, waktunya confirm. Ini kan BMW serial ya, biaya, mutu, waktu, layanan, dan seterusnya. Ini prinsip-prinsip pengendalian kontrak yang udah kita paham banget karena udah sering diajarin sama guru-guru kita nih, gitu ya, dan sudah kita jalanin sama-sama di pelaksanaan kontrak kita ya. Nah, apa aja yang dikoordinasikan di awal? Nah, transisi itu menjadi penting ya. Ini kita udah ngerti banget. Saya nggak cerita banyak di sini. Yang jelas, saya mau cerita sedikit aja di sini. Ini SOP udah kita bikin. Kita pastikan pre-award meeting atau persiapan kontrak itu kita ada di sini. Yang kita lakukan adalah sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita detailkan. Kita undang semua stakeholder, jangan hanya Pokja sama PPK saja, tapi undang semua stakeholder. Para Pokja tadi, tim-tim tadi yang besar-besar itu kita undang. Ini penyedianya, ayo kita rapat dari sekarang, kita gesah, kita detailkan, kita dalami apa yang Bapak Ibu siapkan bahannya, kita pastikan saat ini. Karena yang kemarin kita siapin itu baru konsep. Ke depan itu baru eksekusi. Ya kan tadi ya. Pemilihan penyedia itu kan bridging ya. Jembatan antara perencanaan persiapan menuju ke realisasi, ya kan? Siapa eksekutornya? PCO, penyedia tadi yang berkontrak dengan PPK kita undang. Nanti Bapak Ibu yang akan menjadi jenderal lapangan, kita akan support sebagai counterpart, juga sebagai end user. Kebutuhannya ini dan sebagainya. Kita detailkan semua di situ, gitu ya. Apa aja yang kita detailkan? Ini semua kita detailkan, ya kan? Ya ini udah paham lah Bapak Ibu ya, nggak usah saya ulang-ulang ya. Kontrak manajemen dan mesin audit. Nah ini nggak kalah pentingnya Bapak Ibu. Strategi eksekusi itu menjadi hal yang harus disiapkan. Nanti ada PCO. PCO itu kan eksekutor di lapangan yang kita bayar. Nanti ada end user. PPK itu kan dia entitas pengadaan aja ya. Yang punya gawe siapa? Oh bagian ini Pak, BKF. PPK-nya bisa dari sekjen kan gitu ya. Nah, PPK nanti harus disenjatai dengan itu strategi dan mekanisme kerja dengan orang-orang yang tepat. Makanya di setiap event, saya coba create, ini ada project manajernya, ada PAC yang akan merekon dan pembayaran, yang nanti akan membawahi beberapa personal in charge di layanan acara. Jadi, kalau bicara event itu kan harus ada yang ngurusin layanan acara. Harus ada yang ngurusin airport handling. Harus ada yang ngurusin TSM. TSM itu Transportation, Security, and Medic. Kalau nanti ada kejadian peserta yang kena COVID misalnya, itu orang TSM itu yang turun. Dibantu PCO yang turun, dibantu dan diawasi oleh TSM dan PSC Pokja. Nanti untuk yang ngurusin IT, ngurusin AV. AV itu apa sih? AV itu segala sesuatu yang mensupport kegiatan layanan acara di luar IT. Oh, kita butuh broadcasting, berarti perlu ada robotik kamera, perlu ada layar-layar tampilan, perlu ada lighting, pencahayaan, itu semua AV itu. Jadi ada dekorasi, ada AV, ada IT, yang itu ngebungkus menjadi satu penyelenggaraan, gitu ya. Nanti ada brandcom, lalu ada venue. Nah ini semuanya harus kerja bareng nih, Kita bagi tuh Januari yang ngerjain ini siapa, level 1 siapa, level 2 siapa, level 3 siapa. Kita bagi tugasnya. Jangan suruh dia terus kerja tiap bulan, itu nggak punya tugas lain apa gitu ya. Kita bagi tugas. Pokoknya tim-tim ini kita pastikan ready untuk kerja sesuai dengan jadwal yang kita pastikan, gitu ya. Ini contoh struktur yang ada, gitu ya. Kemudian, ini dari waktu ke waktu kita deploy nih. Oke, di sini di Medan, di Jakarta, yang kerja tim ini, tim itu. Wah, bayangin Bu, Pak, ini kayak gini nih. Satu persatu kita pateni gitu ya. Kita open nih, bukan pateni, kita open itu. Nah, ketemulah akhirnya jadwal-jadwal kegiatan lengkap dengan sumber daya yang ada, dan ini alhamdulillah dari waktu ke waktu berjalan karena tadi ya sinerginya jalan, kompak jalan, semuanya jalan. Ini visualisasi aja Bapak Ibu. Ketika kita mendetailkan event, event ini tanggal sekian sampai tanggal sekian, jam sekian sampai jam sekian, di mana? Di Jakarta, virtual. Apa aja acaranya? FG bla 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 bla. Ini kita detailkan satu-satu. Nanti ada kegiatan ini. Kenapa harus tahu? Karena tadi ujung-ujungnya itu barang jasa yang harus disiapin.
Oke, 13 Januari waktunya ini, kegiatannya virtual. Agendanya apa aja? Bla 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 bla. Hari kedua apa aja? Dan seterusnya. Nah, ini sekedar tahu saja ya. Apa yang perlu dilakukan? Koordinasi dengan ini, peralatan tempat, penyemuan, apa segala macam. Oke. Hari pertama, kedua, ketiga, ini acara berikutnya, gitu kan? Kita detailkan lagi. Saya nggak akan detailkan karena sekedar visualisasi aja bahwa ini sedetail ini nih harus kita siapin. Day to day, gitu kan? Bahkan jam ke jam. Kalau acara MF World Bank kemarin bahkan lebih gila lagi. Itu satu ruangan dalam sehari akan dipakai 4 event. Berarti kan setiap sekian jam sekali dirombak, rombak, rombak, rombak. Itu harus sigap tuh. Gimana cara ngerombaknya supaya nggak buang-buang waktu? Karena memang kita kekurangan ruangan gitu. Misal, yang gitu-gitu jadi dinamika aja. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Saya udah nyiapin bahan lain sebenarnya. Kalau mau lebih didetailkan, untuk bisa memvisualisasikan kompleksitas yang ada, tapi mungkin kita bisa buka diskusi dulu kali ya, biar gantian. Capek juga ya, ngoceh dari tadi. Sampai sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sekalian?